Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis asal daerah teman-teman di kolom komentar. Dukung perkembangan channel ini dengan memberikan like dan subscribe, agar kami dapat terus menghadirkan cerita-cerita menarik. Berikutnya, suasana perayaan ulang tahun Ardi malam itu sangat riuh dan dipenuhi oleh tamu undangan dari kalangan pengusaha sukses serta pejabat penting. Restoran bintang 5 yang disewa khusus untuk acara tersebut memancarkan kesan mewah dari setiap sudutnya. Lampu gantung kristal berukuran raksasa memantulkan cahaya gemerlap ke seluruh ruangan. Alunan musik instrumental yang lembut mengalun menemani perbincangan para tamu. Maya berdiri berdampingan dengan suaminya, membenarkan letak hijabnya dengan perlahan agar tetap terlihat rapi. Meskipun ia berusaha memamerkan senyum terbaiknya kepada setiap tamu yang menyapa, jauh di lubuk hatinya ia merasa sangat tidak nyaman dan terasing. Ardi sedari tadi terus berbicara dengan nada suara tinggi, memamerkan harta kekayaan, rencana bisnis, dan pencapaian perusahaannya kepada rekan-rekannya. Maya tahu betul bahwa sebagian besar dari apa yang diceritakan Ardi adalah hasil dari meminjam uang atau menggunakan fasilitas kantor yang bukan miliknya sepenuhnya. Namun, sebagai istri yang selama ini diajarkan untuk patuh dan menjaga nama baik suami, Maya hanya bisa diam, menundukkan pandangannya, dan mengangguk sopan setiap kali ada yang menyapanya. Ia tidak ingin merusak malam yang dianggap sangat penting dan bersejarah oleh suaminya itu. Para tamu undangan tampak sangat menikmati hidangan istimewa yang disajikan secara berurutan di atas meja panjang. Mereka saling bersulang menggunakan gelas kristal tinggi berisi minuman sari buah segar yang diracik khusus oleh koki terbaik restoran tersebut. Sama sekali tidak ada satupun hidangan yang terlihat murah atau biasa saja di sana. Semua makanan dan minuman dihidangkan dengan tata letak yang menyerupai karya seni tingkat tinggi. Ardi terus tertawa terbahak-bahak menanggapi pujian dan sanjungan dari rekan bisnisnya. Ia merasa benar-benar berada di puncak kejayaan hidupnya. Ia merasa menjadi pria paling sukses dan berkuasa di ruangan itu, tanpa bisa dikalahkan oleh siapapun. Di sisi lain, Maya sesekali melirik dengan cemas ke arah pintu masuk restoran utama. Ia merasa sedikit gelisah karena ibunya belum juga datang. Maya sudah mengirimkan banyak pesan singkat kepada ibunya sejak sore tadi untuk memastikan ibunya datang, namun belum ada satupun balasan yang ia terima. Maya sangat berharap ibunya tidak tersesat atau mengalami kesulitan di jalan, karena ini adalah kali pertama ibunya diundang dan datang ke tempat semewah ini seumur hidupnya. Di tengah gelak tawa dan obrolan para tamu yang semakin hangat, pintu utama restoran tiba-tiba terbuka dengan perlahan namun pasti. Suasana bising di dekat pintu perlahan mereda dan hening. Beberapa tamu menoleh ke arah pintu dengan tatapan penuh keheranan dan dahi berkerut. Maya yang menyadari perubahan suasana itu ikut menoleh. Seketika jantungnya berdegup sangat kencang hingga terasa sesak di dada. Di ambang pintu besar itu, berdiri sosok wanita paruh baya yang sangat ia kenal dan sayangi. Itu adalah Ibu Ningsih, ibu kandung Maya satu-satunya. Namun, yang membuat para tamu menatap aneh dan mulai berbisik-bisik adalah penampilan Ibu Ningsih. Beliau datang hanya mengenakan pakaian yang sangat sederhana, setelan baju harian yang terlihat usang dan biasa ia pakai di rumah, lengkap dengan alas kaki berupa sandal jepit biasa yang sudah menipis di bagian bawahnya. Penampilan Ibu Ningsih sangat bertolak belakang, bahkan menabrak standar kemewahan restoran dan pakaian desainer ternama yang dikenakan oleh para tamu undangan lainnya malam itu. Melihat kedatangan mertuanya yang tampil demikian, raut wajah Ardi yang tadinya ceria dan penuh kebanggaan seketika berubah menjadi sangat kaku dan mengeras. Rahangnya mengatup rapat menahan amarah yang meledak-ledak di dadanya. Urat-urat di lehernya mulai bermunculan menahan emosi. Tanpa memedulikan tatapan heran para tamu di sekitarnya, Ardi melangkah cepat dengan langkah panjang setengah berlari menghampiri Ibu Ningsih. Maya yang menyadari bahaya besar segera menyusul langkah suaminya dari belakang dengan panik. Jantung Maya berdebar semakin tidak karuan. Ia tahu betul tabiat suaminya yang sangat arogan dan selalu mengutamakan gengsi di depan umum di atas segalanya. Ardi pasti tidak akan segan-segan mempermalukan siapa saja yang dianggap merusak citra sempurnanya.
Ardi berhenti tepat di hadapan Ibu Ningsih, menghalangi jalan wanita tua itu untuk masuk lebih jauh ke dalam restoran. Matanya menatap tajam ke arah mertuanya, penuh dengan kilat kebencian, kemarahan, dan rasa malu yang mendalam. Dengan suara yang cukup keras hingga gema suaranya terdengar oleh banyak tamu di sekitarnya, Ardi membentak mertuanya tanpa ampun. "Ngapain ibu di sini? Lagian ibu tidak aku undang. Jangan membuatku malu di depan rekan bisnisku. Kembalilah ke kampung sekarang juga, tempat mewah seperti ini tidak pantas untuk orang miskin sepertimu. Kau hanya merusak pemandangan di acaraku." Serapah Ardi dengan telunjuk mengarah tepat ke wajah Ibunda Maya. Perkataan Ardi bagaikan petir menyambar di siang bolong bagi Maya yang baru saja tiba di belakang suaminya. Hatinya hancur lebur berkeping-keping mendengar wanita yang melahirkannya dihina dan direndahkan dengan begitu kejam di depan puluhan mata. Maya segera menerobos maju, menempatkan dirinya berdiri di antara suaminya yang sedang marah dan ibunya yang tetap diam. Air mata sudah menggenang penuh di pelupuk mata Maya, siap tumpah kapan saja. "Mas, jaga bicaramu. Beliau ini ibuku, ibu mertuamu juga. Orang yang membesarkan istrimu. Bagaimana bisa kamu berkata sangat kasar dan tidak punya hati seperti itu di hari ulang tahunmu sendiri?" Tegur Maya dengan suara bergetar menahan isak tangis. Ia berusaha sekuat tenaga menahan air matanya agar tidak pecah di tempat itu, mencoba menjaga sedikit sisa martabat yang mereka miliki. Ardi menepis kasar tangan Maya yang mencoba menyentuh lengan bajunya untuk menenangkannya. "Diam kamu, Maya. Kamu tidak lihat penampilannya yang menjijikkan ini? Dia sengaja datang dengan pakaian gembel untuk merusak citraku di depan semua orang penting yang sudah susah payah aku kumpulkan malam ini." Bentak Ardi tanpa menunjukkan rasa bersalah atau penyesalan sedikit pun di wajahnya. Maya menatap suaminya dengan perasaan sangat tidak percaya. Pria yang selama ini ia hormati, ia layani dengan sepenuh hati setiap hari, dan ia sebut sebagai pelindungnya, ternyata memiliki hati yang begitu busuk dan dangkal. Maya perlahan menoleh ke arah ibunya. Ibu Ningsih berdiri sangat tegak, wajahnya luar biasa tenang tanpa menunjukkan riak kesedihan atau ketakutan sedikit pun. Sama sekali tidak ada genangan air mata di mata wanita paruh baya itu. Beliau hanya menatap wajah menantunya dengan tatapan yang sangat datar, seolah sedang melihat tumpukan sampah yang tidak berharga. Namun tatapan itu terasa sangat menusuk dan mengintimidasi. "Ibu, mari kita pergi dari sini." Maya tidak sudi berada di tempat ini lagi sedetik pun, ucap Maya sambil menggenggam erat tangan ibunya yang terasa dingin. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan gemuruh di dadanya. Ia sudah membuat keputusan bulat di kepalanya, kehormatan dan martabat ibunya jauh lebih penting daripada pesta mewah, kekayaan, atau bahkan suaminya sendiri. Maya bersiap melangkah keluar, membawa ibunya menjauh dari lingkungan yang beracun dan penuh kepalsuan itu. Namun, di luar dugaan, Ibu Ningsih menahan langkah Maya dengan sentuhan lembut namun tegas di tangannya. Beliau membiarkan Maya menggandengnya, namun memilih untuk maju satu langkah kecil, mendekatkan dirinya pada Ardi yang masih berdiri angkuh dengan dada membusung dan senyum meremehkan. Sebelum benar-benar beranjak pergi meninggalkan restoran mewah tersebut, Ibu Ningsih sama sekali tidak memohon untuk diberi makan, tidak menangis meminta belas kasihan, dan tidak menunjukkan kelemahan apapun yang diharapkan Ardi. Mata tuanya menatap sangat tajam tepat menembus manik mata Ardi. Suasana di dalam restoran seketika menjadi sangat sunyi senyap, seolah semua orang yang hadir menahan napas mereka secara serempak, menunggu penuh ketegangan apa yang akan terjadi selanjutnya antara mertua dan menantu itu. Dengan nada suara yang sangat dingin, rendah, sangat jelas, dan penuh dengan penekanan di setiap suku katanya, Ibu Ningsih mengucapkan sebuah kalimat yang terdengar menggema memenuhi ruangan dan merasuk ke dalam pikiran Ardi. "Baik jika aku tak diperbolehkan untuk masuk. 5 menit kemudian, kau boleh memeriksa ponselmu itu." Setelah mengucapkan satu kalimat peringatan tersebut, Ibu Ningsih memutar badannya dan melangkah keluar dari restoran dengan langkah yang sangat tenang dan anggun, seolah sandal jepit yang dikenakannya adalah sepatu paling mahal di dunia.
Maya segera mengikuti langkah ibunya dari belakang, tanpa menoleh sedikit pun ke arah suaminya, meninggalkan Ardi yang mendecih kesal dan memalingkan wajah ke lantai. Alah, ancaman macam apa itu? Dasar wanita tua tidak waras, beraninya menggertakku. Gumam Ardi pelan sambil merapikan kembali setelan jas mewahnya yang sedikit berantakan akibat emosi sesaat. Ia kemudian berbalik menghadap para tamu undangan yang masih terdiam, memaksakan tawa lebarnya seolah tidak terjadi apa-apa. Maafkan gangguan kecil tadi, rekan-rekan sekalian. Itu hanya orang tidak dikenal yang nyasar masuk ke sini. Mari kita lupakan dan lanjutkan acara kita. Malam masih panjang dan hidangan utama segera datang. Seru Ardi dengan sangat percaya diri, berusaha mencairkan suasana yang sempat menegang dan membeku. Para tamu secara perlahan kembali melanjutkan obrolan mereka, saling berdentingkan gelas minuman buah manis, meskipun beberapa orang masih saling berbisik membicarakan kejadian memalukan dan menegangkan barusan. Ardi melangkah kembali ke mejanya dan mengambil gelas kristalnya, berusaha menikmati kembali sisa pestanya. 1 menit berlalu dengan lambat. Ardi masih tertawa terbahak-bahak menanggapi lelucon dari salah satu rekan kerjanya. 2 menit berlalu. Ia memanggil pelayan restoran untuk memastikan hidangan penutup segera disajikan di meja para tamu kehormatan malam itu. 3 menit berlalu. Ia mulai merasakan sedikit kegelisahan merambat di tengkuknya, memikirkan tindakan berani istrinya yang terang-terangan melawannya di depan umum demi membela wanita tua itu. 4 menit berlalu. Ardi melirik jam tangan mewahnya yang berkilau, entah mengapa kalimat ancaman mertuanya mulai berputar-putar, dan sangat mengganggu kejernihan pikirannya. Ia mencoba menepisnya, meyakinkan diri bahwa mertuanya hanyalah orang miskin yang tidak punya kuasa apa-apa di dunia ini. Tepat 5 menit setelah Ibu Ningsih dan Maya melangkah keluar melewati pintu kaca utama restoran, sebuah nada dering pesan yang sangat nyaring memecah kebisingan di sekitar meja Ardi. Suara itu berasal dari ponsel pintar mahal yang tersimpan di dalam saku celana depannya. Ardi menghentikan tawanya secara mendadak. Ia meletakkan gelas kristalnya di atas meja terdekat dengan kasar dan merogoh sakunya dengan tergesa-gesa. Ia melihat layar ponselnya menyala terang, menampilkan sebuah pesan masuk dengan tingkat peringatan paling tinggi dari direktur utama perusahaannya. Ardi mengernyitkan dahi keheranan. Jarinya mengusap layar ponselnya dengan cepat dan membuka pesan panjang tersebut untuk membacanya. Seketika itu juga, udara di sekitar Ardi seolah tersedot habis ke ruang hampa yang kedap suara. Matanya terbelalak sangat lebar membaca rentetan kalimat yang tertera di layar ponselnya. Jantungnya berdegup sangat kencang, memompa darah dengan kecepatan yang sangat menyakitkan dada. Wajah Ardi yang tadinya cerah, berseri-seri, dan penuh kebanggaan yang menyombong, kini dalam hitungan detik berubah menjadi pucat pasi bagaikan mayat hidup yang kehabisan darah. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan dan mengalir dari dahinya membasahi pelipis. Tangannya gemetar hebat tak terkendali. Ia mundur selangkah karena kehilangan keseimbangan tubuhnya. Gelas kristal yang berada di tepi meja tersenggol oleh lengannya yang bergetar hebat. Gelas mewah itu jatuh bebas menghantam lantai marmer yang keras, pecah berkeping-keping dan menimbulkan suara pecahan kaca yang sangat nyaring. Para tamu kembali terdiam total dan menatap Ardi dengan raut penuh tanda tanya dan kecurigaan. Hancur sudah segalanya malam itu. Pesan di ponselnya adalah awal mula dari badai kehancuran dahsyat yang tidak pernah ia bayangkan akan menghantam hidupnya secepat ini. Ardi berdiri mematung di tengah ruangan yang megah, tubuhnya gemetar hebat seolah-olah baru saja disiram air es di tengah badai salju. Matanya terus menatap layar ponselnya tanpa berkedip, membaca ulang pesan tersebut berkali-kali karena tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Pesan singkat namun mematikan itu berasal dari pimpinan perusahaannya serta pihak bank tempat ia menyimpan seluruh harta dan tabungannya. Isi pesan itu dengan sangat tegas menyatakan bahwa seluruh rekening bank, kartu kredit, dan aset pribadi atas nama Ardi telah dibekukan secara sepihak malam itu juga tanpa terkecuali. Tidak hanya itu, pesan tersebut juga memberitahukan kabar yang jauh lebih mengerikan.
penanam modal utama rahasia yang menjadi penyokong nyawa perusahaannya baru saja menarik seluruh dana investasi mereka bernilai ratusan miliar secara mendadak. Alasan yang tertulis di pesan tersebut sangat jelas dan tidak bisa dibantah, yaitu karena adanya temuan bukti penggelapan dana proyek besar yang mengarah langsung pada nama Ardi. Ardi dituduh memanipulasi laporan keuangan perusahaan, dan semua bukti kuatnya sudah diserahkan ke pihak berwajib untuk diselidiki malam ini juga. Bumi seakan berhenti berputar bagi Ardi. Semua kekayaan, jabatan tinggi, dan masa depan luar biasa cerah yang ia banggakan beberapa menit lalu, lenyap terbakar menjadi debu tak bersisa hanya dalam waktu tepat 5 menit. Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Ini tidak masuk akal sama sekali. Teriak Ardi tiba-tiba dengan suara parau dan sangat panik, memecahkan keheningan restoran mewah tersebut. Para tamu undangan saling berpandangan, bingung dan mulai merasa sangat tidak nyaman melihat tingkah laku tuan rumah yang bertingkah seperti orang kehilangan kewarasan. Ardi mengacak-acak rambutnya dengan kasar hingga berantakan. Ia teringat kembali pada kalimat dingin yang diucapkan mertuanya sebelum pergi dari tempat itu. Kalimat ancaman yang awalnya ia anggap sebagai bualan kosong belaka dari seorang wanita tua miskin. Ini pasti ulah ibumu, Maya. Wanita tua itu pasti menggunakan ilmu hitam untuk mengutuk perusahaanku malam ini juga. Maki Ardi dengan napas tersengal-sengal. Logikanya yang dangkal dan tertutup oleh kesombongan menolak keras untuk menerima kenyataan bahwa mertuanya bisa memiliki kuasa nyata di dunia bisnis papan atas, sehingga ia menyalahkan hal-hal tidak rasional sebagai jalan keluar dari rasa terkejutnya. Tanpa mengucapkan satu patah kata permintaan maaf atau kata pamit kepada para tamu pentingnya, Ardi berlari sangat kencang keluar dari restoran. Ia mendorong pintu kaca utama dengan keras hingga berderak. Matanya melotot liar menyapu jalanan raya di depan restoran, mencari-cari sosok istrinya di antara pejalan kaki. Maya! Maya, di mana kamu? Kejar ibumu sekarang juga. Suruh dia cabut semua kutukannya padaku. Kembalikan semua uangku. Teriak Ardi seperti orang gila di pinggir jalan raya yang ramai. Beberapa pejalan kaki yang melintas menatapnya dengan pandangan aneh dan menjauh, melihat seorang pria berpakaian sangat rapi dan mewah namun berteriak-teriak sendiri di malam hari bagaikan orang yang kehilangan akal sehat. Ardi merogoh sakunya lagi dengan tangan gemetar, mencoba menghubungi nomor kontak istrinya, namun panggilannya langsung dialihkan. Istrinya telah mematikan ponselnya. Ardi memukul tiang lampu jalan di dekatnya dengan keras hingga buku jarinya memerah, menyalurkan rasa frustrasi, kemarahan, dan ketakutan yang luar biasa. Ia tahu dengan sangat pasti, jika dana investasi itu tidak kembali esok pagi buta, ia bukan hanya akan jatuh miskin seketika, tetapi ia juga akan diseret dan dijebloskan ke dalam penjara atas tuduhan penggelapan dana miliaran rupiah yang sulit untuk dihindari. Sementara itu, di tempat yang tidak terlalu jauh dari restoran tempat kekacauan terjadi, Maya masih berjalan tergesa-gesa menyusuri trotoar jalan raya yang terasa sangat dingin. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya tanpa bisa ia tahan lagi. Ia menangis tersedu-sedu bukan karena menyesal telah menentang dan meninggalkan suaminya, melainkan karena ia merasa sangat bersalah kepada ibunya yang telah dihina. Selama bertahun-tahun ia selalu berusaha menjadi penengah, membujuk ibunya agar terus bersabar menghadapi sifat buruk Ardi, berharap suatu saat nanti suaminya akan berubah menjadi pria yang lebih baik dan pengertian. Namun kejadian yang sangat memalukan malam ini membuktikan secara telak bahwa harapan Maya sepenuhnya salah besar. Ardi tidak akan pernah menghargai keluarganya sama sekali. Maya terus berjalan cepat, kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri menyapu pandangan mencari sosok ibunya di kegelapan malam. Maya sangat ketakutan memikirkan ibunya berjalan kaki sendirian di malam hari tanpa membawa uang yang cukup untuk ongkos pulang. Maya menduga ibunya pasti berjalan menuju halte bus umum angkutan kota yang terletak di perempatan jalan raya depan sana. Langkah Maya semakin dipercepat saat melihat bangunan halte bus yang remang-remang dari kejauhan. "Ibu, ibu ada di mana?" panggil Maya sambil sesenggukan menahan tangis. Ia menyapu pandangan ke seluruh sudut halte yang tampak sangat sepi, namun sosok ibunya sama sekali tidak ada di sana.
Maya mulai dilanda panik yang luar biasa. Ia takut ibunya tersesat di kota yang besar ini, atau hal buruk lainnya terjadi, karena diganggu orang jahat di jalanan sepi. Ia terus menyusuri trotoar pejalan kaki, melewati deretan pertokoan besar yang sudah lama tutup. Maya berjalan terus mengikut nalurinya, hingga langkah kakinya tiba-tiba terhenti mendadak di ujung sebuah jalan yang sepi. Angin malam berhembus cukup kencang, membuat ujung hijabnya berkibar menutupi sebagian wajahnya. Di ujung jalan aspal itu, Maya membeku bagaikan patung batu yang tak bernyawa. Matanya terbelalak sangat lebar menyaksikan sebuah pemandangan yang sama sekali tidak masuk akal bagi akal sehatnya. Kedua tangannya otomatis menutup mulutnya sendiri untuk menahan jeritan kaget yang hampir keluar dari tenggorokannya memecah kesunyian malam. Di seberang jalan raya, tepat di bawah sorot lampu jalan yang terang benderang, Maya tidak melihat ibunya berjalan kaki tertatih-tatih mencari tumpangan angkutan umum malam seperti yang ia khawatirkan. Maya justru melihat ibunya yang masih berpakaian sangat sederhana dan memakai alas kaki seadanya itu, sedang berdiri tenang di samping sebuah mobil super mewah keluaran terbaru yang sangat panjang dan mengkilap. Mobil itu bukanlah taksi pesanan atau mobil sewaan biasa yang bisa dipesan siapa saja, melainkan mobil kelas dunia yang harganya pasti mencapai puluhan miliar rupiah dan hanya dimiliki oleh segelintir orang. Hal yang jauh lebih mengejutkan lagi, di samping pintu mobil mewah itu berdiri seorang pria berbadan tegap mengenakan seragam sopir yang sangat rapi. Pria itu membungkuk penuh hormat hingga 90 derajat saat menyambut kedatangan ibunya di dekat mobil. Ia kemudian membukakan pintu penumpang bagian belakang dengan gerakan yang sangat hati-hati, memperlakukan ibunya layaknya seorang penguasa tertinggi yang paling dihormati di dunia. Maya mengucek matanya berulang kali dengan kasar, memastikan bahwa ia tidak sedang bermimpi buruk atau berhalusinasi karena terlalu banyak menangis malam ini. Namun pemandangan di depannya tetap nyata tak berubah. Ibu Ningsih menoleh ke belakang sejenak, wajahnya terlihat sangat tenang dan penuh wibawa, jauh sekali dari kesan wanita kampung yang tertindas dan tidak berdaya. Beliau kemudian menundukkan badan dengan anggun dan masuk duduk ke dalam kabin mobil mewah tersebut yang terlihat sangat luas. Sopir berseragam itu segera menutup pintu kendaraan perlahan-lahan, lalu berlari kecil memutari bagian depan mobil dan segera masuk ke kursi kemudi. Mesin kendaraan mewah itu menyala dengan suara yang sangat halus nyaris tak terdengar sama sekali, lalu mobil itu melaju perlahan membelah jalan raya meninggalkan tempat tersebut, menghilang dengan mulus di balik tikungan jalan yang gelap. Maya tertinggal sendirian berdiri di trotoar dengan kepala yang terasa mau pecah karena dipenuhi oleh ribuan pertanyaan. Ia merasa dunia di sekelilingnya sedang berputar sangat kencang. Ia mencoba mengingat-ingat kembali setiap detail kehidupan ibunya selama mereka tinggal di kampung halaman. Setahu Maya, ibunya hanyalah seorang wanita biasa yang hidup sederhana dari uang pensiunan mendiang ayahnya yang tidak seberapa. Rumah mereka di kampung pun tergolong bangunan biasa saja, memang bersih dan rapi namun sangat jauh dari kata mewah. Ibunya selalu mengajarkan nilai kesederhanaan sejak kecil, menyuruh Maya menabung setiap sen uang receh, dan tidak pernah memamerkan barang-barang mahal ke tetangga. Lalu, sebenarnya milik siapa mobil mewah seharga gedung itu? Mengapa sopir berseragam resmi itu begitu tunduk menghormati ibunya di jalan? Dan pertanyaan yang paling mengganggu pikiran Maya saat ini adalah, apakah ancaman 5 menit yang diucapkan ibunya dengan nada mematikan kepada Ardi di restoran tadi benar-benar ada hubungannya dengan mobil mewah ini? Rasa penasaran yang meledak-ledak di dada berhasil mengalahkan rasa sedih dan takut di hati Maya seketika. Ia harus mencari tahu dan menemukan kebenarannya malam ini juga tanpa bisa ditunda. Maya segera berlari kencang menuju pinggir jalan raya utama dan melambaikan kedua tangannya untuk menghentikan sebuah taksi penumpang yang kebetulan sedang melintas lambat. Begitu kendaraan taksi itu berhenti, Maya langsung membuka pintu dan masuk ke dalam kursi belakang lalu menunjuk ke arah jalan tempat mobil mewah ibunya menghilang di telan kegelapan. "Pak, tolong ikuti mobil mewah yang baru saja berbelok ke arah jalan besar di depan sana. Cepat jalankan mobilnya, Pak, jangan sampai kita kehilangan jejaknya malam ini."
Perintah Maya dengan nada suara yang sangat mendesak dan napas yang masih tersengal. Sopir taksi itu hanya mengangguk mengerti dan segera menginjak pedal gas dalam-dalam, melajukan kendaraannya menembus jalanan kota di malam hari yang sepi untuk mengejar target yang diminta. Di dalam taksi yang melaju kencang, Maya terus menatap tajam ke depan melalui kaca depan, memastikan kendaraan mewah ibunya tetap berada dalam jarak pandangnya. Jantungnya berdetak sangat kencang seirama dengan putaran roda kendaraan. Pikirannya melayang jauh menebak-nebak, mencoba menyambungkan potongan-potongan kejadian aneh dan tidak masuk akal yang terjadi beruntun malam ini. Berita kebangkrutan mendadak yang sepertinya dialami oleh Ardi dari pesan ponsel, kalimat ancaman ibunya di depan para tamu, dan penampakan mobil mewah di jalanan sepi itu. Apakah semua kejadian gila itu saling berkaitan satu sama lain? Maya mengusap wajahnya dengan kedua belah tangan secara kasar. Ia mulai merasa bahwa selama hidupnya ia sama sekali tidak mengenal siapa sebenarnya sosok wanita paruh baya yang telah melahirkannya itu. Rahasia besar macam apa yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh ibunya dari pandangan dunia, bahkan dirahasiakan dengan sempurna dari anak kandungnya sendiri? Taksi terus melaju konstan mengikuti mobil sasaran di depannya, membawa Maya menuju sebuah fakta besar yang akan mengoyak seluruh kehidupannya malam ini juga. Fakta menyakitkan sekaligus mengejutkan yang akan mengubah jalan nasibnya dan nasib suaminya untuk selama-lamanya. Taksi yang ditumpangi Maya terus melaju mengikuti mobil mewah di depannya dengan jarak yang cukup aman agar tidak terlalu mencurigakan. Maya duduk di kursi belakang dengan perasaan yang sangat campur aduk. Tangannya meremas ujung kain bajunya dengan kuat hingga buku jari-jarinya memucat. Matanya tidak berkedip menatap lampu belakang mobil sasaran yang melaju konstan membelah jalanan kota yang mulai sepi. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan menyiksa batinnya. Taksi tersebut mulai meninggalkan area pusat kota yang padat bangunan tinggi, mengarah perlahan menuju sebuah kawasan perumahan kelas atas yang letaknya berada di dataran yang lebih tinggi. Maya tahu kawasan ini adalah kawasan hunian eksklusif yang hanya bisa dihuni oleh para pejabat tinggi, pengusaha sukses tingkat atas, dan orang-orang dengan kekayaan luar biasa. Penjagaan di kawasan ini sangat ketat, terlihat dari pos penjagaan besar di gerbang utama kawasan perumahan tersebut. Mobil mewah yang ditumpangi ibunya melaju pelan melewati pos penjagaan pertama tanpa hambatan sama sekali. Petugas keamanan yang berjaga di sana bahkan langsung berdiri tegap dan memberikan hormat saat kendaraan itu melintas. Taksi yang ditumpangi Maya terpaksa berhenti sejenak di depan palang pintu pos penjagaan. Petugas keamanan menghampiri taksi tersebut dan menanyakan tujuan mereka. Maya segera membuka kaca jendela taksi dan berkata dengan nada memohon bahwa ia adalah keluarga dari penumpang mobil mewah yang baru saja masuk ke dalam. Petugas keamanan itu tampak ragu-ragu sejenak, namun ia mengambil alat komunikasi radionya untuk memastikan sesuatu. Setelah berbicara sebentar melalui alat komunikasinya, petugas keamanan itu tiba-tiba mengangguk hormat kepada Maya dan segera membuka palang pintu, membiarkan taksi tersebut masuk mengikuti mobil di depannya. Maya merasa sangat keheranan melihat kemudahan itu, seolah-olah kedatangannya memang sudah ditunggu dan diizinkan. Taksi itu kembali melaju menyusuri jalanan kawasan perumahan yang sangat lebar, mulus, dan dihiasi deretan pepohonan rindang di sisi kanan kirinya. Tidak lama kemudian, mobil mewah sasaran mereka berbelok masuk ke sebuah pelataran yang dijaga oleh gerbang besi raksasa berukir indah yang menjulang sangat tinggi. Gerbang besi raksasa itu terbuka secara otomatis. Taksi yang ditumpangi Maya berhenti tepat di luar gerbang tersebut. Sopir taksi menyatakan bahwa ia tidak berani masuk lebih jauh ke dalam kawasan pribadi yang terlihat sangat megah itu. Maya membayar ongkos taksinya, mengucapkan terima kasih dengan terburu-buru, lalu segera keluar dari kendaraan. Ia berdiri di depan gerbang besi yang terbuka lebar itu, menatap takjub pada pemandangan di depannya. Di balik gerbang tersebut, terhampar sebuah halaman yang luar biasa luas dengan taman yang ditata sangat rapi dan air mancur besar di tengah-tengahnya. Di ujung jalan setapak berlantai batu alam itu, berdiri sebuah bangunan rumah yang sangat megah dan besar,
Ukurannya lebih pantas disebut sebagai istana daripada sekadar tempat tinggal biasa. Pilar-pilar besar menyangga bagian depan bangunan, memancarkan kemegahan dan kekuasaan yang luar biasa. Maya melangkah masuk melewati gerbang dengan langkah ragu dan gemetar. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap yang berjaga di sisi dalam gerbang menundukkan kepala mereka dengan sangat sopan menyambut kedatangan Maya. "Selamat datang, Nyonya. Silakan masuk, Nyonya besar sudah menunggu kehadiran Anda di ruang utama," ucap salah satu petugas keamanan tersebut dengan nada suara yang sangat hormat. Maya hanya bisa mengangguk pelan, kepalanya terasa pening menghadapi rentetan kejutan malam ini. Ia menyusuri jalan setapak menuju pintu utama bangunan megah tersebut. Setiap langkah yang ia ambil terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju sebuah dunia yang sama sekali tidak pernah ia kenal sebelumnya. Pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir tebal terbuka lebar saat Maya mendekat, dibukakan oleh beberapa pelayan rumah yang sudah berdiri rapi menyambutnya. Maya melangkah masuk ke dalam rumah. Ruangan di dalamnya jauh lebih luas dan mewah daripada yang terlihat dari luar. Lantai marmer yang sangat mengkilap memantulkan cahaya dari lampu gantung kristal raksasa yang menempel di langit-langit ruangan yang tinggi. Perabotan di dalam ruangan itu tertata sangat elegan dan memancarkan kemewahan kelas atas dari setiap sudutnya. Di tengah ruang tamu yang sangat luas itu, duduklah sosok wanita paruh baya yang paling ia kenal di dunia ini. Ibu Ningsih duduk dengan sangat tenang di atas sofa tunggal berbahan kulit asli yang terlihat mahal. Ia masih mengenakan pakaian harian yang sangat sederhana dan alas kaki tipis yang ia pakai saat datang ke restoran tadi. Namun, anehnya, pakaian sederhana itu sama sekali tidak menutupi aura kewibawaan dan kekuasaan yang kini memancar kuat dari sosok Ibu Ningsih. Maya berdiri mematung beberapa langkah dari tempat ibunya duduk, matanya berkaca-kaca menahan tangis. "Ibu, apa artinya semua ini?" tanya Maya dengan suara bergetar dan parau. Ia menatap ke sekeliling ruangan megah itu, lalu kembali menatap wajah ibunya. "Tolong jelaskan padaku, Ibu. Rumah siapa ini? Mengapa petugas keamanan memanggil ibu dengan sebutan Nyonya besar? Apa yang sebenarnya sedang terjadi malam ini?" Ibu Ningsih menatap putrinya dengan tatapan yang sangat lembut dan penuh kasih sayang. Beliau menepuk ruang kosong di sofa panjang tepat di sebelahnya, memberikan isyarat agar Maya duduk di dekatnya. "Kemarilah, Nak. Duduklah di samping ibu. Sudah saatnya kamu mengetahui seluruh kebenaran yang ibu simpan selama puluhan tahun ini," ucap Ibu Ningsih dengan nada suara yang sangat tenang namun mengandung bobot penyesalan yang mendalam. Maya melangkah gontai dan menjatuhkan dirinya duduk di samping ibunya. Ia membenarkan letak hijabnya yang sedikit berantakan akibat hembusan angin malam, lalu meraih kedua tangan ibunya dan menggenggamnya erat-erat. Ibu Ningsih menghela napas panjang sebelum mulai bercerita. "Maafkan Ibu, Nak. Ibu harus membohongimu selama ini demi kebaikanmu sendiri. Ibu adalah pemilik tunggal sekaligus pendiri utama dari kelompok usaha Ningsih Group. Perusahaan itu adalah penanam modal utama, sekaligus pengendali rahasia dari tempat suamimu bekerja dan berkuasa saat ini," ungkap Ibu Ningsih perlahan. Mata Maya terbelalak sangat lebar mendengar pengakuan tersebut. Ia tahu betul nama kelompok usaha itu. Itu adalah nama kelompok usaha raksasa yang menguasai berbagai sektor bisnis penting di negara ini. Ardi selalu membangga-banggakan nama perusahaan penanam modal tersebut di setiap kesempatan. "Tapi kenapa, Ibu? Mengapa kita hidup sangat serba kekurangan di kampung selama ini? Mengapa Ibu membiarkan Maya bekerja keras untuk membiayai sekolah sendiri jika Ibu memiliki kekayaan sebesar ini?" tanya Maya dengan nada penuh ketidakpercayaan dan kebingungan yang sangat besar. "Semua ini bermula ketika mendiang ayahmu meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu, Nak. Ayahmu mewariskan perusahaan ini kepada ibu saat perusahaan ini baru mulai berkembang. Ibu bekerja siang dan malam membangunnya hingga menjadi sebesar sekarang. Namun, seiring dengan bertambahnya kekayaan kita, ibu menyadari sebuah kenyataan yang sangat pahit. Uang dan kekuasaan selalu mendatangkan orang-orang berhati busuk yang hanya ingin memanfaatkannya," jelas Ibu Ningsih sambil mengelus punggung tangan Maya dengan lembut.
Ibu sangat takut kamu akan menjadi incaran para pria serakah yang hanya menginginkan harta kekayaan kita, bukan ketulusan hatimu. Oleh karena itu, ibu memutuskan untuk menyembunyikan identitas kita. Ibu membawa kamu pindah ke kampung terpencil, menjalani kehidupan sebagai rakyat biasa. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi wanita yang kuat, mandiri, dan ibu berharap kamu bisa menemukan seorang pria yang mencintaimu apa adanya, bukan karena harta yang kamu miliki. Maya terdiam mendengarkan penjelasan ibunya. Air mata kembali mengalir membasahi pipinya. Ia bisa memahami alasan ibunya yang sangat mulia itu, namun hatinya tetap terasa sakit menerima kenyataan bahwa ia hidup dalam kebohongan selama ini. Lalu Ardi, apakah ibu sengaja mengujinya? Tanya Maya lirih. Benar, Nak. Saat kamu memperkenalkan Ardi sebagai calon suamimu, ibu sudah meminta tim penyelidik perusahaan untuk memeriksa latar belakang pria itu secara menyeluruh. Ibu tahu dia sangat ambisius dan memiliki kecenderungan gila harta. Namun kamu terlihat sangat mencintainya waktu itu, dan ibu tidak ingin menghancurkan kebahagiaanmu. Maka dari itu, ibu merancang ujian ini, lanjut Ibu Ningsih dengan nada yang mulai tegas dan dingin. Ibu diam-diam memerintahkan perusahaan untuk menyuntikkan dana besar ke tempatnya bekerja, menaikkan jabatannya dengan sangat cepat, memberikannya fasilitas mewah untuk melihat bagaimana ia mengelola kekuasaan dan kekayaan yang ia dapatkan dengan mudah. Ibu berharap dia akan menggunakan kesuksesannya untuk membahagiakanmu dan mengangkat derajat keluargamu. Namun sayang sekali, pria itu gagal total dalam ujian yang ibu berikan, ucap Ibu Ningsih dengan sorot mata yang menyiratkan kemarahan. Semakin tinggi posisinya, semakin dia merendahkanmu. Puncaknya adalah malam ini. Dia dengan sangat sadar dan sengaja menghina wanita yang telah melahirkan istrinya di depan banyak orang. Kesombongannya telah membutakan akal sehatnya. Malam ini, ibu membuktikan kepadamu bahwa dia sama sekali tidak pantas mendampingimu, Maya. Dia tidak mencintaimu, dia hanya mencintai dirinya sendiri dan kemewahan yang menempel di tubuhnya. Maya tertunduk lesu. Semua yang dikatakan ibunya adalah kebenaran yang tidak bisa ia sangkal lagi. Suaminya memang telah berubah menjadi sosok monster yang sangat arogan dan kejam. Ia menyesali kebodohannya selama ini yang selalu berusaha menutupi keburukan suaminya. Maya berpikir bahwa kebangkrutan yang dialami Ardi malam ini sudah merupakan hukuman yang sangat pantas dan setimpal atas perbuatan kasarnya kepada sang ibu. Namun, kejutan malam itu belum berakhir. Ibu Ningsih bergeser sedikit dan mengambil sebuah map dokumen tebal yang tergeletak di atas meja di hadapan mereka. Map dokumen itu tampak sangat rapi dan tertutup rapat. Ibu Ningsih menyodorkan map dokumen tersebut ke pangkuan Maya. Uang dan kesombongannya bukanlah satu-satunya alasan ibu menghancurkannya tanpa ampun malam ini. Nak, buka berkas ini. Kamu harus melihat kebenaran yang jauh lebih menyakitkan dari sekadar hinaan, ucap Ibu Ningsih dengan nada suara yang sangat serius dan berat. Tangan Maya gemetar saat menyentuh permukaan map dokumen itu. Jantungnya kembali berdetak kencang, seolah-olah alam bawah sadarnya memperingatkan bahwa isi di dalam map dokumen tersebut akan menghancurkan seluruh sisa-sisa keyakinannya terhadap pernikahan yang ia jalani. Dengan menarik napas panjang, Maya membuka penutup map dokumen itu secara perlahan dan mulai mengeluarkan isinya. Saat matanya melihat lembaran-lembaran pertama yang ada di dalamnya, Maya seketika menahan napas, menahan jeritan tangis yang siap pecah merobek kesunyian ruang megah tersebut. Tangan Maya bergetar sangat hebat hingga lembaran-lembaran foto yang baru saja ia keluarkan dari dalam map dokumen itu berserakan di atas pangkuannya. Ia menunduk menatap foto-foto tersebut dengan mata terbelalak lebar, seakan tidak mempercayai penglihatannya sendiri. Gambar-gambar yang tercetak jelas di atas kertas foto itu menampilkan sosok suaminya, Ardi, yang sedang bermesraan dengan seorang wanita yang sangat ia kenal. Wanita itu adalah Siska, pegawai bagian keuangan di perusahaan tempat Ardi memimpin. Maya sering bertemu Siska di berbagai acara kantor dan wanita itu selalu bersikap sangat manis kepadanya. Namun dalam foto-foto ini, Ardi dan Siska terlihat saling berpelukan erat, bergandengan tangan menyusuri lorong tempat penginapan mewah,
dan makan malam berdua dengan tatapan penuh nafsu yang sama sekali tidak pernah Ardi berikan kepada Maya belakangan ini. Pengkhianatan itu tergambar begitu nyata, tanpa bisa disangkal sedikit pun. Maya menelan ludah dengan susah payah, tenggorokannya terasa sangat kering dan menyakitkan. Ia memaksakan tangannya yang masih gemetar untuk menyingkirkan tumpukan foto itu dan mengambil berkas berikutnya yang ada di dalam map dokumen. Lembaran berikutnya adalah salinan dokumen medis dari sebuah rumah sakit ternama. Maya membaca setiap baris tulisan di surat keterangan medis tersebut dengan dada yang semakin sesak. Di sana tertera nama lengkap Siska sebagai pasien, dengan hasil pemeriksaan yang menyatakan secara resmi dan jelas bahwa wanita tersebut sedang mengandung janin dengan usia kehamilan memasuki bulan ketiga. Pikiran Maya seketika menjadi kacau balau. Saat Maya berjuang setiap hari melayani suaminya di rumah, mematuhi semua perintah kasarnya, suaminya justru menanam benih pengkhianatan di rahim wanita lain. Rasa sakit di hatinya saat ini ribuan kali lipat lebih menyiksa daripada saat Ardi menghina ibunya di restoran tadi. Tidak hanya sampai di situ. Ibu Ningsih dengan tenang mengambil selembar dokumen terakhir dari dalam map dan meletakkannya tepat di atas tumpukan berkas lainnya. Bacalah bagian ini baik-baik, Maya. Ini adalah puncak dari segala kejahatan pria itu terhadapmu, ucap ibunya dengan nada yang sangat dingin. Maya memfokuskan pandangannya pada dokumen tersebut. Itu adalah salinan perjanjian utang piutang perusahaan dalam jumlah yang sangat fantastis, mencapai puluhan miliar rupiah. Namun yang membuat napas Maya tercekat adalah tanda tangan yang tertera pada kolom penjamin utang tersebut. Tanda tangan di atas materai itu adalah tiruan sempurna dari tanda tangannya sendiri, disertai dengan salinan dokumen kependudukan miliknya. Dia telah memalsukan tanda tanganmu, nak, jelas Ibu Ningsih memecah keheningan yang mencekik. Selama beberapa bulan terakhir, suamimu secara sistematis dan rahasia telah mengalihkan semua dana bersih perusahaan ke rekening penampungan di luar negeri. Di saat yang sama, ia menggunakan namamu dan identitasmu sebagai jaminan utama atas semua utang dan pinjaman berisiko tinggi yang ia buat atas nama perusahaan. Rencana jahatnya sangat terstruktur. Ia berniat menyatakan perusahaan bangkrut dalam waktu dekat, membawa lari semua uang tunai yang tersisa bersama wanita selingkuhannya itu, dan meninggalkanmu sendirian di sini untuk menanggung semua utang miliaran rupiah tersebut, hingga kamu membusuk di dalam penjara. Mendengar penjelasan ibunya yang merinci rencana busuk suaminya, air mata kesedihan yang sejak tadi mengalir deras di pipi Maya tiba-tiba berhenti mengalir. Isak tangisnya yang tertahan menghilang seketika. Perasaan hancur lebur dan sedih karena dikhianati kini menguap tak bersisa, digantikan oleh sebuah perasaan baru yang jauh lebih kuat dan membakar. Amarah. Kemarahan yang sangat luar biasa besar mulai menyala-nyala di dalam dadanya, membakar habis semua sisa cinta, rasa hormat, dan kepatuhan yang selama ini ia berikan kepada pria bernama Ardi. Maya merasa sangat bodoh dan naif karena telah mempercayai seekor ular berbisa yang tidur di ranjang yang sama dengannya setiap malam. Pria itu tidak hanya berselingkuh dan merendahkan ibunya, tetapi juga berencana menghancurkan hidup Maya berkeping-keping tanpa belas kasihan sedikit pun. Maya mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan. Wajahnya yang tadinya pias dan penuh air mata kini berubah menjadi sangat kaku dan dingin. Rahangnya mengeras. Ia mengusap sisa air mata di wajahnya dengan kasar menggunakan punggung tangannya, lalu mengangkat kedua tangannya untuk merapikan kembali lipatan hijab di kepalanya dengan gerakan yang sangat mantap dan tenang. Sorot mata Maya yang biasanya selalu lembut dan penurut kini berubah drastis menjadi tajam dan penuh perhitungan. Sama persis dengan sorot mata yang dimiliki oleh ibunya. Ibu Ningsih yang melihat perubahan nyata pada putrinya itu hanya tersenyum tipis, merasa lega karena putrinya akhirnya bangun dari mimpi buruk yang menjebaknya selama ini. Aku tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja, Ibu. Aku tidak akan membiarkan dia menghancurkan hidupku lalu pergi bersenang-senang dengan wanita rendahan itu, desis Maya dengan suara yang sangat pelan namun penuh dengan ancaman mematikan. Pria itu harus membayar lunas setiap tetes air mata dan setiap penghinaan yang ia lakukan kepada keluarga kita. Tentu saja, nak.
Kita tidak akan membiarkan parasit seperti dia hidup tenang. Ibu sudah menyiapkan segalanya untuk menjeratnya, namun ibu membutuhkan bantuanmu untuk masuk ke dalam rencana ini. Kamu harus menahan amarahmu untuk sementara waktu dan kembali ke rumah itu. Kita akan memberinya pelajaran hidup yang akan membuatnya berharap ia tidak pernah dilahirkan ke dunia ini, ucap Ibu Ningsih memberikan arahan dengan sangat tenang. Tepat saat Maya menganggukkan kepalanya menyetujui rencana ibunya, keheningan di ruang tamu megah itu dipecahkan oleh suara getaran keras dan nada dering dari dalam tas tangan Maya. Ponsel pintar canggih milik Maya menyala terang, menampilkan nama kontak suaminya di layar panggilan masuk. Maya menatap layar ponsel itu dengan tatapan jijik. Jari telunjuknya melayang di atas layar, bimbang sejenak sebelum menekan tombol terima panggilan. Ia menempelkan ponsel pintar itu ke telinganya, menarik napas panjang, dan langsung mengubah nada suaranya menjadi seperti Maya yang dulu. Maya yang naif, lembut, dan patuh. "Halo Mas?" jawab Maya dengan suara yang sengaja dibuat bergetar seolah ia sedang menangis ketakutan. "Maya, sayangku, syukurlah kamu mengangkat teleponnya." Terdengar suara Ardi dari seberang panggilan telepon. Suara pria itu terdengar sangat panik, memelas, dan penuh keputusasaan, sangat jauh berbeda dengan nada suaranya yang sombong dan lantang saat menghina mertuanya di restoran tadi. "Sayang, kamu ada di mana sekarang? Tolong cepat bawa ibumu kembali ke sini. Mari kita bicarakan semuanya baik-baik. Aku mohon Maya. Aku sedang dalam masalah besar. Perusahaanku tiba-tiba dibekukan dan investasinya ditarik. Aku butuh kamu dan ibumu sekarang juga, tolong aku, sayang. Aku sangat mencintaimu." Mendengar rayuan manis dan kata cinta palsu yang keluar dari mulut pria pengecut itu, membuat perut Maya terasa mual. Ia benar-benar ingin memuntahkan rasa jijiknya saat itu juga. Namun Maya adalah wanita yang cerdas. Ia tahu ia harus memainkan peran ini dengan sangat sempurna untuk memancing suaminya masuk ke dalam perangkap yang tidak bisa dihindari. "Mas tenang dulu ya. Aku sangat terkejut dengan kejadian di restoran tadi, dan aku langsung pergi mencari ibu karena takut dia tersesat," ucap Maya sambil menatap wajah ibunya dan memberikan senyum sinis yang sangat dingin. "Tapi tenang saja, Mas. Aku sudah menemukan ibu. Kami sedang beristirahat sebentar menenangkan pikiran. Aku akan pulang ke rumah sekarang juga. Kita selesaikan masalah ini bersama-sama di rumah." "Terima kasih, Maya. Terima kasih banyak, sayang. Aku akan menunggumu di rumah sekarang juga. Cepatlah pulang, aku sangat merindukanmu dan membutuhkanmu," balas Ardi dengan nada lega yang sangat memuakkan. "Tentu, Mas. Tunggu aku di sana," tutup Maya sambil menekan tombol merah di layar ponselnya. Ia meletakkan ponsel pintarnya kembali ke dalam tas dengan gerakan perlahan. Tatapan matanya kembali tajam dan memancarkan aura permusuhan yang sangat kental. "Ia sudah menungguku masuk ke dalam kandangnya, Ibu," lapor Maya kepada ibunya. "Bagus. Biarkan dia berpikir bahwa dia masih memegang kendali atas dirimu. Biarkan dia merasa aman sesaat sebelum kita menghancurkan pijakannya," jawab Ibu Ningsih sambil berdiri dari tempat duduknya. Beliau memanggil asisten pribadinya yang sedari tadi berdiri bersiaga di sudut ruangan. Asisten pria berjas rapi itu segera mendekat dan menyerahkan sebuah map dokumen baru yang terlihat jauh lebih tebal dan tersegel rapi kepada Ibu Ningsih. "Bawa dokumen perjanjian ini bersamamu malam ini, Maya. Ini adalah umpan utamanya. Perintahkan suamimu untuk menandatanganinya tanpa keraguan sedikit pun. Pastikan dia tidak membaca isinya secara detail. Setelah tanda tangan itu dibubuhkan di atas kertas ini, nasibnya akan sepenuhnya berada di telapak tangan kita. Sisanya, serahkan pada ibu untuk mengeksekusinya besok pagi di kantornya," perintah Ibu Ningsih sambil menyerahkan dokumen mematikan itu kepada putrinya. Maya menerima dokumen penting itu dengan kedua tangannya. Ia mendekap dokumen itu di dadanya seperti mendekap senjata paling ampuh untuk memusnahkan musuh terbesarnya. Maya mengangguk mantap. Ia memeluk ibunya dengan sangat erat, menyerap semua kekuatan dan ketenangan dari wanita hebat tersebut. Malam itu, Maya melangkah keluar dari rumah megah ibunya bukan lagi sebagai seorang istri yang lemah dan selalu mengalah,
melainkan sebagai seorang pemburu yang siap menjerat mangsanya dan menghukumnya tanpa sedikit pun rasa ampun. Pertunjukan balas dendam yang sesungguhnya baru saja akan dimulai. Malam terasa semakin larut dan udara dingin menyusup hingga ke tulang saat taksi yang membawa Maya berhenti tepat di depan pekarangan rumah mewahnya. Maya melangkah keluar dari kendaraan tersebut dengan langkah yang sangat pelan namun pasti. Ia menatap bangunan megah tempat ia tinggal selama beberapa tahun terakhir ini dengan pandangan kosong. Dulu, ia menganggap rumah ini sebagai istana tempat ia mengabdi kepada pria yang sangat ia cintai. Namun malam ini, bangunan megah tersebut tidak lebih dari sebuah penjara penuh kepalsuan yang menampung seorang pengkhianat berdarah dingin. Maya menarik napas dalam-dalam, membiarkan udara malam menyejukkan paru-parunya sekaligus menenangkan gemuruh amarah di dadanya. Ia kembali merapikan hijab di kepalanya, memastikan penampilannya terlihat sesempurna mungkin. Ia harus mengubah raut wajahnya yang penuh kebencian menjadi raut wajah seorang istri yang naif, penakut, dan sangat bergantung pada suaminya. Peran ini harus ia mainkan dengan sangat sempurna agar mangsanya masuk ke dalam perangkap tanpa curiga sedikit pun. Maya mendorong pintu utama rumah yang tidak terkunci. Baru saja ia melangkah masuk ke ruang keluarga, sosok Ardi langsung berlari menghampirinya dengan napas terengah-engah. Penampilan pria itu sangat berantakan dan jauh dari kesan rapi yang biasa ia banggakan. Rambutnya acak-acakan, dasinya sudah terlepas entah kemana, dan kancing kemeja atasnya dibiarkan terbuka. Keringat masih terus mengucur deras dari pelipisnya meski pendingin ruangan menyala sangat maksimal. Wajahnya terlihat sangat lelah, penuh keputusasaan, dan ketakutan yang teramat sangat. Ardi langsung menjatuhkan dirinya berlutut di depan Maya, memeluk erat kedua kaki istrinya sambil meratap memelas. Maya harus menahan napas sejenak dan memaksakan senyum tipis untuk menyembunyikan rasa jijik yang luar biasa hebat saat kulit pria itu bersentuhan dengannya. "Sayangku, akhirnya kamu pulang," Ardi berseru dengan suara parau. "Maya, tolong aku. Apakah kamu sudah bertemu dengan ibumu? Apakah beliau memaafkanku? Aku mohon, bujuk ibumu untuk mengembalikan dana perusahaanku sekarang juga. Aku benar-benar bisa hancur jika besok pagi dana itu tidak ada di rekening perusahaan. Tolong aku, sayang. Aku berjanji akan bersikap sangat baik kepada ibumu mulai besok." Maya menunduk menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu. Di dalam hatinya, Maya tertawa sangat keras melihat pria sombong yang beberapa jam lalu menghina ibunya kini mengemis layaknya seorang pecundang. Maya menyentuh bahu suaminya dengan lembut, berpura-pura ikut bersedih. "Bangunlah, Mas. Jangan seperti ini. Aku sudah bertemu dengan ibu dan kami sudah berbicara panjang lebar. Ibu memang sangat marah dan kecewa dengan perkataan kasarmu di restoran tadi. Beliau merasa sangat terhina di depan banyak orang penting." Ardi segera berdiri, matanya memancarkan harapan yang sangat besar. "Lalu bagaimana? Apakah ibumu mau memaafkanku? Aku bersedia minta maaf secara langsung malam ini juga jika perlu. Aku akan mencium kakinya agar dana itu dicairkan kembali," ucap Ardi dengan sangat antusias tanpa rasa malu sedikit pun demi menyelamatkan hartanya. Maya menuntun Ardi duduk di sofa ruang tamu, lalu ia membuka tas tangannya perlahan. "Ibu bersedia memberikan kesempatan kedua untukmu, Mas. Beliau tahu bagaimana susahnya membangun usaha dan beliau tidak ingin rumah tangga putrinya hancur karena masalah keuangan. Namun, ibu mengajukan sebuah syarat yang sangat mutlak dan tidak bisa ditawar lagi," jelas Maya dengan nada suara yang dibuat sangat lembut dan meyakinkan. Maya mengeluarkan sebuah map dokumen bersegel rapi yang diberikan ibunya tadi dan meletakkannya di atas meja kaca tepat di hadapan Ardi. "Syarat apa itu?" "Aku akan menyetujui apapun syaratnya asalkan uangku kembali dan namaku dibersihkan dari tuduhan penggelapan dana," jawab Ardi dengan tergesa-gesa, matanya terpaku pada map dokumen di atas meja seolah benda itu adalah penawar racun yang akan menyelamatkan nyawanya. "Ibu meminta kamu menandatangani surat pemulihan nama baik ini, Mas," ucap Maya sambil membuka segel map dokumen tersebut dan mengeluarkan isinya. "Dokumen ini menyatakan bahwa kamu berjanji akan bertanggung jawab penuh atas segala kerugian yang terjadi di perusahaan dan tidak akan pernah lagi mengulangi kesalahan yang sama.
Ibu hanya butuh bukti tertulis bahwa kamu sungguh-sungguh ingin memperbaiki diri. Setelah dokumen ini kamu tanda tangani, ibu berjanji akan langsung menelepon pihak bank malam ini juga untuk mencabut pembekuan asetmu dan mengembalikan seluruh dana penanam modal besok pagi. Tanpa curiga sedikit pun dan tanpa membaca rentetan kalimat panjang yang tertulis padat di atas kertas bermaterai tersebut, Ardi langsung menyambar pena mahal yang terletak di atas meja. Pikirannya sudah sangat kalut dan tertutup oleh keserakahan serta rasa takut di penjara, sehingga ia sama sekali tidak menyadari bahwa ia sedang menandatangani surat penyerahan seluruh utang perusahaan menjadi utang pribadinya, sekaligus menyerahkan seluruh sisa hartanya kepada Maya. Dengan tangan yang sedikit bergetar karena terlalu gembira, Ardi membubuhkan tanda tangannya di atas materai tersebut dengan sangat cepat. Ia kemudian menyerahkan kembali dokumen itu kepada Maya dengan senyum yang sangat lebar dan napas lega yang berhembus panjang. "Sudah aku tanda tangani semuanya, sayang. Tolong segera berikan ini kepada ibumu dan suruh beliau menelepon pihak bank sekarang juga," seru Ardi dengan nada mendesak. Maya menerima dokumen itu, merapikannya kembali ke dalam map, dan menyimpannya erat-erat ke dalam pelukannya. "Tentu, Mas. Aku akan segera memotret dokumen ini dan mengirimkannya kepada asisten ibu agar proses pencairan dana segera dilakukan. Mas pasti sangat lelah, pergilah mandi dan beristirahat. Biar aku yang mengurus sisanya." Ardi mengangguk penuh kemenangan. Ia merasa sangat pintar karena berhasil mengelabui mertua dan istrinya hanya dengan sebuah tanda tangan di atas kertas yang ia anggap tidak ada artinya. "Tentu saja, sayang. Kamu memang istriku yang paling pengertian. Aku akan membersihkan diri dulu," ucap Ardi sambil mengecup kening Maya sekilas, kecupan yang membuat Maya hampir muak. Ardi lalu berbalik dan berjalan cepat menuju kamar utama di lantai atas. Sepeninggal suaminya, senyum manis di wajah Maya seketika menghilang tanpa bekas. Ia menatap punggung suaminya dengan tatapan membunuh. Maya segera beranjak dari sofa dan berjalan menuju ruang kerjanya yang berada di lantai bawah, mengunci pintunya dari dalam agar tidak ada yang bisa mengganggunya. Di dalam ruang kerja tersebut, Maya segera menghidupkan komputer lipat canggih miliknya. Beberapa hari yang lalu, saat ia mulai menaruh kecurigaan pada perilaku suaminya yang sering menyembunyikan ponsel pintar, Maya diam-diam telah menyadap dan menghubungkan aplikasi pesan singkat suaminya ke dalam komputer lipat ini. Layar komputer menyala, menampilkan jendela aplikasi pesan yang langsung memperbarui riwayat percakapan terbaru. Dugaan Maya sangat tepat. Hanya beberapa detik setelah Ardi merasa selamat dari kebangkrutan, pria itu langsung mengirimkan pesan kepada selingkuhannya. Maya membaca percakapan itu baris demi baris. Setiap kata yang tertulis menguatkan tekadnya untuk menghancurkan pria itu tanpa sisa. Pesan pertama dikirim oleh Ardi. "Sayang, kabarku sudah aman. Wanita tua bodoh itu termakan rayuanku. Dia bersedia mencairkan dananya kembali besok pagi." Siska segera membalas pesan tersebut dengan cepat. "Syukurlah, sayang. Aku hampir gila memikirkan nasib baik kita jika kamu sampai masuk penjara. Lalu bagaimana dengan istrimu yang sok suci itu?" Ardi membalas lagi dengan kalimat yang sangat kejam. "Tenang saja. Tunggu sebentar lagi, sayang. Begitu dananya masuk ke rekening rahasia kita, aku akan langsung menceraikan wanita udik itu, dan kita akan pindah ke luar negeri seperti rencana awal kita. Biarkan dia dan ibunya mengemis di jalanan menanggung utang perusahaan." Membaca rencana busuk tersebut, Maya tidak lagi menangis. Hatinya sudah berubah menjadi sebongkah es yang sangat keras dan dingin. Ia tertawa sumbang di dalam ruangan yang sunyi itu. Sebuah tawa yang penuh dengan kepahitan, rasa muak, dan kepuasan yang mengantisipasi kemenangan. "Silakan bermimpi indah malam ini, Mas. Karena besok pagi, kamu akan bangun di dalam neraka yang kamu ciptakan sendiri dengan tanganmu," bisik Maya di depan layar komputernya. Ia mematikan komputer lipat tersebut, memeluk erat map dokumen di tangannya, dan bersiap menyambut pagi yang akan menjadi hari pembalasan paling sempurna dalam hidupnya. Pagi hari di gedung perusahaan tempat Ardi bekerja terasa sangat mencekam dan tegang.
Desas-desus mengenai pembekuan aset perusahaan dan mundurnya penanam modal utama telah menyebar dengan sangat cepat ke seluruh penjuru kantor sejak malam tadi. Para karyawan saling berbisik-bisik di sudut-sudut ruangan, di pantry, dan di lorong-lorong kantor dengan wajah penuh kekhawatiran mengenai nasib pekerjaan mereka. Di tengah situasi yang kacau balau itu, Siska melangkah masuk ke dalam ruang depan kantor dengan gaya yang sangat angkuh dan percaya diri. Ia mengenakan setelan pakaian kerja yang sangat ketat dan mencolok, berjalan melenggang seolah-olah ia adalah pemilik sah dari seluruh gedung ini. Ia sudah menerima pesan dari Ardi semalam bahwa masalah keuangan telah diselesaikan, sehingga Siska merasa posisinya sebagai calon nyonya besar sangatlah aman dan tak tergoyahkan. Siska bahkan dengan sengaja membentak beberapa karyawan kebersihan yang sedang mengepel lantai, karena dianggap menghalangi jalan kakinya. Sementara itu, di luar gedung bertingkat tersebut, sebuah konvoi kendaraan mewah baru saja menepi dan berhenti tepat di depan pintu masuk utama. Kendaraan terdepan adalah mobil mewah yang ditumpangi Maya dan ibunya semalam. Beberapa pengawal pribadi berbadan tegap dan berwajah garang segera turun dari mobil pengiring dan menyebar mengamankan area sekitar. Salah seorang pengawal bergegas membukakan pintu belakang mobil mewah tersebut. Maya melangkah keluar terlebih dahulu, penampilannya pagi ini sungguh luar biasa berbeda. Ia mengenakan setelan jas kerja khusus wanita yang dijahit dengan sangat rapi dan elegan, dipadukan dengan hijab berbahan jatuh yang melilit indah membingkai wajahnya yang tegas. Di belakang Maya, menyusul turunlah Ibu Ningsih. Penampilan wanita paruh baya itu kini sangat memukau dan berkelas. Tidak ada lagi baju harian usang atau sandal jepit murahan. Ibu Ningsih mengenakan setelan jas desainer kelas atas yang memancarkan aura kekuasaan mutlak, lengkap dengan perhiasan berlian asli yang tidak mencolok namun sangat berharga. Kehadiran rombongan luar biasa ini seketika menghentikan semua aktivitas di lantai dasar gedung. Semua mata karyawan tertuju pada dua sosok wanita berhijab yang berjalan memasuki ruang depan dengan langkah pasti dan dikelilingi oleh pengawal pribadi. Suara ketukan sepatu hak tinggi mereka memecah keheningan yang tiba-tiba menyergap ruangan itu. Siska yang sedang berdiri di dekat meja resepsionis ikut menoleh, dan matanya seketika memicing penuh ketidaksukaan saat mengenali wajah dua wanita tersebut. Siska sama sekali tidak mengetahui wajah asli sang penanam modal rahasia, karena selama ini pihak Ningsih Group selalu diwakili oleh pengacara atau perantara lainnya. Yang Siska tahu, wanita tua itu adalah ibu mertua Ardi yang miskin dan Maya adalah istri bodoh yang segera diceraikan. Didorong oleh kesombongan dan keinginan untuk menunjukkan kekuasaannya, Siska melangkah maju menghalangi jalan Ibu Ningsih dan Maya. "Berhenti di situ!" teriak Siska dengan nada melengking dan kasar, menarik perhatian seluruh karyawan yang ada di ruangan luas tersebut. "Hei, wanita tua miskin! Berani-beraninya kamu menginjakan kaki di gedung mewah ini? Dan kamu, Maya, apa kamu tidak punya rasa malu datang ke tempat suamimu bekerja setelah keluargamu membuat kekacauan semalam? Keamanan! Cepat usir dua orang gembel ini keluar dari gedung. Mereka akan mengotori lantai kita." Perintah Siska sambil menunjuk-nunjuk ke arah wajah Ibu Ningsih dengan sangat tidak sopan. Para petugas keamanan gedung yang berjaga di ruang depan tampak kebingungan. Mereka mengenali wajah Maya sebagai istri salah satu petinggi perusahaan, namun mereka juga melihat betapa berkuasanya para pengawal pribadi yang mengelilingi Maya dan ibunya. Tidak ada satupun petugas keamanan gedung yang berani melangkah maju untuk melaksanakan perintah Siska. Maya menatap Siska dengan sorot mata yang luar biasa dingin. Sebuah tatapan tajam yang membuat nyali Siska sempat menciut sejenak sebelum ia kembali membusungkan dadanya menutupi ketakutan. Sementara itu, Ibu Ningsih sama sekali tidak terpengaruh oleh teriakan kasar wanita muda di depannya. Beliau hanya tersenyum meremehkan, sebuah senyuman kecil yang sangat merendahkan lawan bicaranya. Di saat yang bersamaan, pintu mesin pengangkat yang berada di ujung ruangan terbuka dengan kasar. Direktur utama perusahaan berlari tergopoh-gopoh dari dalam mesin tersebut. Wajah pria paruh baya itu sangat panik dan penuh peluh. Ia berlari membelah kerumunan karyawan dengan napas memburu, sama sekali tidak memedulikan citranya sebagai pimpinan perusahaan.
Saat melihat sosok Ibu Ningsih berdiri di tengah ruangan, direktur utama itu langsung merapikan jasnya yang berantakan, melangkah mendekat dengan cepat, lalu membungkukkan badannya sangat rendah hingga membentuk sudut 90 derajat. "Selamat pagi, Nyonya Besar. Selamat datang di kantor kami. Mohon maaf beribu maaf karena kami tidak menyambut kedatangan Nyonya dengan persiapan yang layak," ucap sang direktur utama dengan suara gemetar penuh ketakutan dan rasa hormat yang mendalam. Seluruh karyawan di ruangan itu terkesiap kaget, menahan napas mereka secara bersamaan. Siska berdiri mematung bagaikan tersambar petir di siang bolong. Matanya membelalak lebar melihat atasan tertingginya, orang yang paling ditakuti di perusahaan ini, membungkuk hormat kepada wanita tua yang baru saja ia usir dan ia panggil gembel. "Apa-apaan ini, Bapak Direktur? Mengapa Bapak membungkuk pada wanita miskin ini? Dia hanyalah mertua Ardi dari kampung." Protes Siska dengan suara bergetar, masih menolak menerima kenyataan yang mulai terkuak di depan matanya. Direktur utama itu seketika menegakkan badannya, memutar tubuhnya menghadap Siska, dan menatap wanita itu dengan tatapan penuh murka. "Jaga mulutmu, Siska. Kamu tidak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Beliau ini adalah Ibu Ningsih, pemilik tunggal dari perusahaan penanam modal utama kita. Beliau adalah penguasa sebenarnya dari seluruh gedung dan perusahaan ini," bentak sang direktur dengan suara menggelegar yang memantul di dinding-dinding ruangan. Semua karyawan yang mendengar pernyataan itu langsung menundukkan kepala mereka dalam-dalam, tidak berani menatap wajah sang pemilik asli yang ternyata selama ini dirahasiakan keberadaannya. Siska mundur selangkah, menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin," gumam Siska dengan wajah pias. Namun sebelum Siska bisa mencerna kehancurannya, suara langkah sepatu beradu dengan lantai terdengar dari arah belakang. Ardi baru saja keluar dari ruang mesin pengangkat yang lain. Ia berjalan santai sambil menyapa beberapa karyawan, tidak menyadari ketegangan yang sedang terjadi di ruang depan. Saat langkahnya mencapai kerumunan, Ardi terhenti mendadak. Ia sangat terkejut melihat istrinya dan mertuanya berdiri di tengah ruangan dengan penampilan yang sangat berkuasa, dikelilingi oleh pimpinan perusahaan yang terlihat ketakutan. "Bapak Direktur, karena wanita rendahan ini menolak untuk menjaga sopan santunnya di perusahaan saya, mari kita selesaikan urusannya sekarang juga," ucap Ibu Ningsih dengan nada suara yang sangat tenang namun penuh tekanan mutlak. Sang direktur utama langsung menoleh ke arah Siska dan menunjuk ke arah pintu keluar. "Siska, kemasi semua barang-barangmu dari mejamu saat ini juga. Kamu saya pecat secara tidak hormat detik ini juga. Kamu masuk dalam daftar larangan bekerja di seluruh perusahaan relasi kami," seru sang direktur tanpa keraguan sedikit pun. Mendengar pemecatan sepihak itu, Siska meronta hebat dan berteriak layaknya orang kesurupan. "Kalian tidak bisa memecatku begitu saja. Aku tidak peduli siapa wanita tua ini. Bapak tidak bisa menyentuhku. Aku sedang mengandung anak dari Ardi, calon pimpinan tertinggi di perusahaan ini. Ardi akan menyelamatkanku," teriak Siska membongkar aib perselingkuhan dan kehamilannya di depan seluruh karyawan yang seketika menutup mulut terkejut. Siska menoleh ke arah Ardi, menatap pria itu dengan pandangan memohon agar pria itu menggunakan jabatannya untuk membelanya. Namun alih-alih menolong, Ardi justru membeku di tempatnya. Wajahnya seketika pucat pasi menyadari bahwa rahasia perselingkuhannya kini menjadi konsumsi publik, dan posisinya sendiri sedang berada di ujung tanduk. Siska terus meronta berusaha mendekati Ardi, namun dua orang pengawal Ibu Ningsih dengan sigap menahan lengan wanita itu. Di tengah keributan yang memalukan tersebut, Ibu Ningsih tertawa kecil yang terdengar sangat merdu namun mematikan. Beliau melangkah maju selangkah mendekati Siska yang sedang ditahan. "Oh, jadi kamu sangat bangga mengandung anak dari pria itu?" tanya Ibu Ningsih dengan senyum sinis yang mengiris hati. Siska menatap penuh amarah, membenarkan pertanyaannya dalam diam. Ibu Ningsih menggelengkan kepalanya pelan, menatap Siska dengan sorot kasihan sekaligus meremehkan. "Kalau begitu, persiapkan dirimu baik-baik. Karena anak yang kamu kandung itu
adalah anak dari seorang pria yang sebentar lagi akan menjadi gembel miskin yang membusuk di penjara, dan kamu akan menanggung penderitaan itu bersamanya. Seluruh pasang mata di ruang depan gedung mewah itu kini tertuju sepenuhnya pada sosok Ardi yang berdiri mematung di tengah kerumunan. Udara di dalam ruangan tersebut terasa sangat dingin dan mencekam, seolah-olah mesin pendingin ruangan baru saja diturunkan hingga ke batas suhu paling rendah. Para karyawan menahan napas mereka, tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun saat melihat atasan mereka yang terkenal sangat kejam dan arogan kini tampak kehilangan kata-kata. Ardi menelan ludah dengan susah payah. Keringat dingin mulai merembes dari pori-pori dahinya, membasahi wajahnya yang sudah terlihat kuyu sejak malam tadi. Ia menatap wajah mertuanya, Ibu Ningsih, yang berdiri dengan sangat anggun dan berkuasa di depannya. Lalu pandangannya beralih pada sosok istrinya, Maya, yang berdiri tenang di samping ibunya. Hijab yang dikenakan Maya tampak sangat rapi, membingkai wajahnya yang kini memancarkan sorot mata sangat tajam dan dingin, sama sekali berbeda dengan tatapan penuh kelembutan yang selalu ia tunjukkan selama bertahun-tahun pernikahan mereka. Berusaha menutupi rasa takut dan kepanikannya yang luar biasa, Ardi memaksakan dirinya untuk melangkah maju memecah jarak di antara mereka. Ia membusungkan dadanya, mencoba mengembalikan wibawanya sebagai petinggi di perusahaan tersebut meskipun ia tahu posisinya sedang sangat terancam. "Apa-apaan semua sandiwara ini, Ibu?" tanya Ardi dengan nada suara yang sengaja ditinggikan agar terdengar berani, meskipun ujung suaranya sedikit bergetar. "Mengapa Ibu datang ke kantorku dan membuat kekacauan seperti ini? Bukankah semalam kita sudah bersepakat? Aku sudah menandatangani dokumen persyaratan yang Ibu minta melalui Maya. Seharusnya Ibu sudah menelepon pihak bank dan mencairkan kembali semua dana perusahaanku pagi ini." Teriak Ardi menuntut janji yang ia yakini akan menyelamatkan hidupnya dan mengembalikan semua kekayaannya yang sempat dibekukan. Mendengar tuntutan penuh percaya diri dari menantunya tersebut, Ibu Ningsih sama sekali tidak bergeming. Beliau tidak menunjukkan rasa takut atau bersalah sedikit pun. Sebaliknya, Ibu Ningsih hanya menoleh perlahan ke arah pengacara pribadinya yang berdiri tegap di sisi kanannya. Sang pengacara yang sudah sangat berpengalaman itu segera melangkah maju mendekati Ardi. Ia membuka sebuah tas kerja berbahan kulit asli yang dibawanya, lalu mengeluarkan sebuah map dokumen bersegel yang terlihat sangat familiar di mata Ardi. Itu adalah dokumen yang sama persis dengan yang ditandatangani Ardi tadi malam di rumahnya sendiri. Sang pengacara membuka map dokumen tersebut, mengambil lembaran kertas bermaterai yang sudah dibubuhi tanda tangan Ardi, dan memegangnya tinggi-tinggi agar bisa dilihat oleh semua orang yang ada di ruangan tersebut, terutama oleh pria yang sedang menuntut keadilan palsu itu. Maya melangkah maju satu tindak, berdiri berhadapan langsung dengan pria yang pernah menjadi pusat dunianya itu. "Kamu benar-benar pria yang sangat bodoh dan serakah, Mas," ucap Maya dengan nada suara datar namun sangat menusuk hati. "Kamu terlalu sibuk memikirkan bagaimana caranya kembali berkuasa dan menceraikanku, sampai-sampai kamu bahkan tidak membaca satu huruf pun dari dokumen yang kamu tanda tangani semalam. Kamu mengira itu adalah surat pemulihan nama baikmu? Kamu mengira ibuku akan dengan mudahnya memberikan kembali uangnya kepada pria yang telah merendahkannya di depan umum?" Maya tersenyum sinis, sebuah senyuman yang membuat bulu kuduk Ardi meremang seketika. "Hari ini, di depan semua karyawanmu yang selama ini kamu tindas, kamu akan mengetahui kebenaran dari apa yang telah kamu setujui secara sadar dan sah di mata hukum." Sang pengacara berdeham pelan untuk membersihkan tenggorokannya, lalu mulai membacakan isi dari dokumen tersebut dengan suara yang sangat lantang dan jelas. Dokumen ini adalah surat pernyataan pengambil alihan utang dan penyerahan aset secara sukarela, baca sang pengacara mengawali kalimatnya. Melalui dokumen yang telah ditandatangani secara sah di atas materai oleh saudara Ardi, pihak yang bersangkutan dengan ini menyatakan bersedia mengambil alih seluruh utang perusahaan yang bermasalah, termasuk semua kerugian akibat penggelapan dana yang terjadi selama masa jabatannya, menjadi utang pribadi yang harus ditanggung sepenuhnya oleh harta kekayaan pribadinya. Selanjutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban moral,
saudara Ardi juga menyerahkan seluruh sisa aset bersih miliknya, termasuk rumah mewah dan kendaraan pribadi, kepada istrinya yang sah, yaitu saudari Maya. Sang pengacara menurunkan kertas itu dan menatap Ardi dengan pandangan tajam. Dengan kata lain, mulai detik ini, Anda tidak memiliki harta apapun selain utang bernilai puluhan miliar rupiah yang harus segera Anda lunasi. Mata Ardi terbelalak sangat lebar hingga nyaris keluar dari kelopaknya. Jantungnya serasa berhenti berdetak selama beberapa detik. Ia merebut kertas itu dari tangan pengacara dengan gerakan yang sangat kasar dan beringas. Tangannya bergetar hebat saat matanya menyapu baris demi baris tulisan yang tertera di atas kertas tersebut. Benar saja, tidak ada satu kalimat pun yang menyebutkan tentang pemulihan nama baik atau pencairan dana perusahaan. Semua kalimat hukum di dalamnya dengan sangat jelas dan mengikat menjebaknya ke dalam jurang kebangkrutan yang paling dalam. Ia telah menyerahkan dirinya sendiri ke tiang gantungan. Ardi menatap nanar tanda tangannya sendiri yang terpampang nyata di bagian paling bawah kertas bermaterai itu. Ia baru menyadari bahwa jebakan manis istrinya semalam telah menghancurkan seluruh sisa hidupnya. Ia tidak memiliki apa-apa lagi. Rumahnya, mobilnya, semua tabungannya kini bukan lagi miliknya. Ia telah menjadi pria yang jauh lebih miskin daripada pengemis di jalanan, karena ia menanggung utang yang tidak akan pernah sanggup ia bayar seumur hidupnya. Seketika itu juga, perasaan putus asa yang teramat sangat berubah menjadi kemarahan yang membabi buta. Ardi meremas dokumen salinan itu dan melemparkannya ke lantai dengan penuh amarah. Namun tiba-tiba, pria itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya terdengar sangat keras, sumbang, dan menggema mengerikan di seluruh ruangan. Ia tertawa seperti orang yang telah kehilangan akal sehatnya akibat tekanan yang terlalu berat. Kalian pikir kalian sangat pintar? Kalian pikir kalian bisa menghancurkanku dan mengusirku begitu saja dari kehidupanku sendiri? Teriak Ardi di sela-sela tawanya yang menggilas. Ia menatap Maya dan Ibu Ningsih dengan sorot mata penuh kebencian dan kemenangan yang semu. Kalian lupa satu hal yang sangat penting. Aku tidak sebodoh yang kalian kira. Aku selalu punya jalan keluar untuk menyelamatkan diriku sendiri dari rencana licik kalian. Ardi dengan cepat meraih tas kerja mahalnya yang diletakkan di atas meja resepsionis. Ia merogoh ke dalam tas tersebut dengan gerakan terburu-buru, dan mengeluarkan sebuah dokumen lain yang dibungkus dengan sangat rapi. Ia mengangkat dokumen itu tinggi-tinggi ke udara layaknya seorang pahlawan perang yang baru saja memenangkan pertempuran besar. Lihat ini baik-baik, seru Ardi dengan wajah yang memerah karena emosi yang meluap-luap. Ini adalah surat perjanjian pranikah antara aku dan Maya. Di dalam surat ini tertulis dengan sangat jelas dan sah, bahwa jika terjadi perceraian di antara kami, maka aku berhak mendapatkan 50% dari total kekayaan dan aset yang dimiliki oleh keluarga istriku. Ardi menatap Ibu Ningsih dengan seringai jahat yang sangat memuakkan. Jika kalian bersikeras membuatku menanggung utang perusahaan dan menceraikanku, maka aku akan menyeret kalian berdua jatuh bersamaku. Aku akan mengambil separuh dari perusahaan raksasa Ningsih Group milik kalian. Kalian tidak akan bisa mengelak dari perjanjian hukum ini. Suasana di ruangan itu kembali menegang. Beberapa karyawan saling berbisik khawatir melihat kartu as yang dikeluarkan oleh atasan mereka. Jika surat perjanjian pranikah itu benar-benar sah, maka Ardi memang bisa membalikkan keadaan dan merampas kekayaan keluarga Maya. Namun, alih-alih terlihat panik atau ketakutan, Maya dan ibunya justru saling berpandangan dan tersenyum sangat tipis. Maya memandang suaminya dengan tatapan kasihan yang teramat sangat. Sebuah tatapan yang diberikan kepada seseorang yang sudah tidak memiliki harapan hidup sama sekali namun masih berusaha meronta sia-sia. Pengacara Ibu Ningsih kembali melangkah maju, kali ini dengan sikap yang jauh lebih santai. Ia merogoh saku jas bagian dalamnya dan mengeluarkan sebuah alat perekam suara berukuran kecil. Sayang sekali, Saudara Ardi, ucap sang pengacara dengan nada suara yang sangat tenang memecah kegilaan pria tersebut. Dokumen perjanjian pranikah yang Anda pegang saat ini tidak memiliki kekuatan hukum sama sekali dan sepenuhnya batal demi hukum. Pengacara itu mengangkat alat perekam suara di tangannya agar terlihat oleh Ardi.
Karena kami memiliki bukti kuat dan tak terbantahkan, bahwa dokumen yang Anda banggakan itu adalah hasil pemalsuan yang Anda rencanakan sendiri secara sadar dan sengaja. Pengacara itu menekan tombol putar pada alat tersebut, bersiap memperdengarkan bukti mematikan yang akan meruntuhkan seluruh dunia Ardi hingga rata dengan tanah pada detik itu juga. Suara dari alat perekam itu seketika memecah kesunyian ruang depan gedung perkantoran tersebut. Volume alat perekam itu cukup kencang hingga seluruh karyawan yang berdiri melingkar bisa mendengar setiap kata yang terucap di dalamnya dengan sangat jelas. Terdengar suara seorang pria yang sangat familiar bagi semua orang di sana. Suara yang syarat akan kelicikan dan keserakahan. Suara itu adalah suara Ardi. Di dalam rekaman tersebut, Ardi sedang berbicara dengan nada berbisik namun sangat bersemangat. Dengarkan rencanaku baik-baik. Maya itu wanita yang terlalu patuh dan tidak pernah curiga padaku. Aku sudah menyuruh orang kepercayaanku untuk meniru tanda tangannya dengan sangat sempurna. Kita buat seolah-olah surat perjanjian pranikah ini sudah ada sejak sebelum kami menikah. Jika suatu saat wanita tua ibunya itu mati dan Maya mewarisi hartanya, atau jika aku memutuskan untuk membuang Maya demi kehidupan baru kita, dokumen ini akan memaksanya menyerahkan setengah kekayaannya padaku. Kita akan hidup bergelimang harta tanpa perlu memikirkan wanita udik itu lagi. Rekaman itu berhenti berputar setelah sang pengacara menekan tombol jeda. Hening yang sangat pekat kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada satupun orang yang berani bergerak atau bersuara. Semua mata kini menatap Ardi dengan pandangan penuh rasa jijik dan tidak percaya. Mereka tidak menyangka bahwa pimpinan yang selalu menuntut kesetiaan dan kejujuran dari bawahannya ternyata adalah seorang penipu ulung yang bahkan tega mengkhianati dan merampok istrinya sendiri dengan cara yang sangat keji. Ardi berdiri mematung di tempatnya. Wajahnya yang tadi memerah karena marah kini seketika berubah menjadi seputih kertas kosong. Mulutnya terbuka sedikit namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Otaknya berusaha keras mencerna apa yang baru saja terjadi. Dokumen perjanjian pranikah yang menjadi senjata terakhirnya kini berbalik menjadi bukti kejahatannya sendiri. Ia tidak hanya kehilangan klaim atas harta Ningsih Group, tetapi ia juga baru saja memberikan bukti pengakuan atas tindak pidana pemalsuan dokumen di depan banyak saksi mata. Siapa-siapa yang merekam pembicaraan rahasia itu? Teriak Ardi akhirnya setelah berhasil menemukan kembali suaranya. Ia menatap berkeliling dengan liar, mencari sosok pengkhianat yang telah menusuknya dari belakang. Siapa yang berani-beraninya menjebakku dan menyerahkan rekaman itu kepada mereka? Ini pasti hasil rekayasa. Kalian sengaja menyebarkan fitnah untuk menghancurkanku. Ardi masih berusaha menyangkal kenyataan, meronta dalam keputusasaan yang tidak berujung. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat dari arah belakang Ardi. Siska, wanita yang sejak tadi terdiam dan dilupakan di tengah keributan, melangkah maju membelah kerumunan karyawan. Wajah Siska terlihat sangat dingin dan penuh perhitungan. Ia tidak lagi menatap Ardi dengan tatapan memuja dan penuh cinta seperti biasanya. Siska menatap pria yang menjadi ayah dari calon bayinya itu dengan tatapan penuh kebencian dan penghinaan yang mendalam. Aku yang merekam pembicaraan itu, dan aku juga yang menyerahkannya kepada mereka malam tadi, ucap Siska dengan nada suara yang sangat datar dan tegas. Ardi menoleh ke arah selingkuhannya dengan gerakan patah-patah. Matanya melebar penuh ketidakpercayaan. Ia merasa seolah-olah jantungnya baru saja ditusuk menggunakan pisau belati yang sangat tajam oleh orang yang paling ia percayai. Siska, kamu? Mengapa kamu melakukan ini padaku? Bukankah kita saling mencintai? Bukankah kita berencana membangun keluarga bersama dan pergi dari sini setelah semua uangnya cair? Tanya Ardi dengan suara bergetar, memelas mengharapkan sedikit belas kasihan dari wanita yang telah merusak rumah tangganya tersebut. Siska tertawa pelan, tawanya terdengar sangat sumbang dan menyakitkan telinga. Cinta? Kamu pikir aku bertahan bersamamu selama ini karena cinta? Kamu terlalu percaya diri, Ardi. Aku bertahan karena aku mengira kamu adalah pria yang memiliki masa depan cerah, memiliki banyak uang, dan bisa memberikanku kehidupan mewah yang aku inginkan. Sembur Siska tanpa ragu-ragu sedikit pun membongkar niat aslinya di depan umum.
Tapi lihat dirimu sekarang. Kamu tidak memiliki apa-apa selain utang bernilai miliaran yang akan mengikat lehermu seumur hidup. Kamu pikir aku sudi hidup menderita, menanggung beban utangmu, dan melahirkan anak di tempat kumuh bersamamu? Jangan bermimpi. Aku merekam semua rencanamu sebagai jaminan untuk menyelamatkan diriku sendiri jika sewaktu-waktu kamu jatuh. Dan ternyata, tebakanku benar-benar terbukti hari ini. Pengkhianatan yang dilakukan Siska menghancurkan pertahanan terakhir di dalam diri Ardi. Pria itu mundur terhuyung-huyung. Kakinya terasa seperti agar-agar yang kehilangan tulang penopangnya. Ia dikhianati oleh wanita yang demi dirinya ia rela membuang istri yang sangat setia dan ibu mertua yang sangat baik hati. Ia telah menukar berlian yang sangat berharga dengan sebongkah batu jalanan yang kini menghantam kepalanya sendiri hingga hancur berkeping-keping. Ardi menatap Maya yang masih berdiri tenang di seberang ruangan. Kini ia menyadari betapa bodohnya dirinya. Maya adalah satu-satunya orang yang selalu ada di sisinya saat ia merintis karir, mendukungnya tanpa pamrih, dan tidak pernah menuntut kemewahan. Namun ia justru menyakiti wanita itu dengan cara yang paling kejam. Penyesalan yang luar biasa besar mulai merayap naik dan mencekik leher Ardi. Namun ia tahu semuanya sudah sangat terlambat untuk diperbaiki. Belum sempat Ardi mengucapkan kata maaf yang tersangkut di tenggorokannya, sayup-sayup terdengar suara yang sangat mengerikan dari luar gedung. Suara raungan sirene mobil pihak kepolisian memecah kebisingan jalan raya, semakin lama terdengar semakin jelas dan mendekat ke arah gedung perkantoran tersebut. Beberapa detik kemudian, 3 buah kendaraan resmi milik kepolisian berhenti tepat di depan pintu kaca utama. Beberapa petugas berseragam lengkap melompat turun dari kendaraan dan berjalan cepat memasuki ruang depan gedung. Kedatangan pihak berwajib membuat suasana menjadi semakin tegang. Para karyawan otomatis menyingkir, memberikan jalan terbuka bagi para petugas penegak hukum tersebut untuk masuk ke tengah ruangan. Pemimpin pasukan polisi tersebut melangkah tegak menghampiri Ardi, yang kini tubuhnya gemetar sangat hebat hingga giginya bergemertak. Petugas kepolisian itu mengeluarkan secarik kertas berlogo resmi negara dari dalam map yang dibawanya. Saudara Ardi, berdasarkan bukti-bukti kuat yang telah diserahkan kepada pihak kami, Anda dengan ini resmi ditahan atas tuduhan tindak pidana penggelapan dana perusahaan secara besar-besaran, manipulasi laporan keuangan, serta pemalsuan dokumen penting berharga, ucap petugas polisi tersebut dengan suara bariton yang menggema keras. Membacakan surat perintah penangkapan tanpa memberikan ruang sedikit pun bagi Ardi untuk membela diri. 2 orang petugas kepolisian lainnya segera maju dan meraih kedua belah tangan Ardi dengan paksa. Mereka memutar tubuh Ardi dan memborgol kedua pergelangan tangannya ke belakang punggung. Bunyi logam borgol yang terkunci terdengar sangat nyaring, menjadi penanda resmi hilangnya kebebasan pria arogan tersebut. Ardi meronta lemah, air mata ketakutan mulai mengalir deras membasahi wajahnya yang kacau. Ia menoleh ke arah Maya dan menjatuhkan kedua lututnya ke lantai marmer yang dingin, bersujud di hadapan mantan istrinya itu dengan kondisi tangan terborgol di belakang. Maya, maafkan aku. Tolong aku, Maya. Tarik kembali semua buktinya. Aku berjanji akan menjadi suami yang baik. Aku akan menebus semua kesalahanku padamu dan ibumu. Tolong jangan biarkan aku membusuk di penjara, Maya. Ratap Ardi menangis tersedu-sedu, membuang semua sisa harga diri dan kesombongannya. Maya menatap pria yang sedang bersujud meronta di kakinya itu dengan tatapan yang sangat kosong dan tanpa emosi. Tidak ada lagi sisa cinta atau rasa kasihan sedikit pun di dalam hatinya untuk pria itu. Keputusan yang kau ambil semalam saat menghina ibuku dan merencanakan kehancuranku adalah tiket satu arah menuju neraka yang kau gali sendiri, Mas. Nikmati buah dari perbuatanmu, jawab Maya dengan suara yang sangat tenang namun membekukan hati siapa saja yang mendengarnya. Petugas kepolisian segera menarik tubuh Ardi secara paksa agar berdiri dan menyeretnya keluar dari ruangan tersebut. Ardi terus berteriak histeris memanggil nama Maya sepanjang jalan menuju pintu keluar, ditonton oleh ratusan pasang mata karyawannya yang dulu selalu ia rendahkan. Kehancuran pria antagonis itu sangat sempurna dan disaksikan oleh seluruh orang yang pernah mengenalnya.
Siska yang melihat penangkapan itu bergegas pergi menyelinap keluar melalui pintu belakang dengan wajah pucat dan ketakutan, menyadari nasibnya sebagai pengangguran yang masuk daftar hitam baru saja dimulai. Maya berdiri tegak berdampingan dengan Ibu Ningsih, menyaksikan keadilan yang akhirnya berpihak pada mereka. Balas dendam itu telah dituntaskan dengan cara yang sangat elegan dan memuaskan. Proses penegakan hukum terhadap Ardi berjalan dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan tanpa hambatan sedikit pun. Bukti-bukti yang diserahkan oleh pihak pengacara Ibu Ningsih sangat lengkap, terstruktur, dan tidak bisa dibantah oleh argumen hukum apapun. Ditambah lagi dengan adanya rekaman suara pengakuan dari mulut Ardi sendiri yang diserahkan oleh Siska malam itu, posisi Ardi benar-benar hancur tanpa celah untuk melarikan diri. Selama masa penahanan sementara, Ardi telah mencoba menghubungi puluhan pengacara kenalannya untuk meminta bantuan hukum, namun tidak ada satupun dari mereka yang bersedia membela pria yang sudah dipastikan jatuh miskin dan memiliki utang bernilai puluhan miliar tersebut. Teman-teman pengusaha yang dulu sering bersulang minuman buah bersamanya di meja pesta kini seolah-olah menghilang di telan bumi, memblokir semua panggilan teleponnya, dan menolak keras untuk dikaitkan dengan pria yang sedang terjerat kasus penipuan tingkat tinggi. Ardi ditinggalkan sendirian membusuk di dalam sel tahanan yang dingin, meratapi nasibnya yang berubah drastis dari seorang petinggi perusahaan yang sangat dihormati menjadi seorang pesakitan yang sangat menyedihkan. Hari persidangan akhir yang paling dinantikan pun akhirnya tiba. Gedung pengadilan negeri pagi itu tampak sangat ramai dipenuhi oleh pengunjung, mantan karyawan perusahaan Ardi, serta puluhan wartawan dari berbagai media massa yang meliput kasus penggelapan dana terbesar tahun ini. Suasana di dalam ruang sidang terasa sangat kaku, formal, dan penuh ketegangan. Maya tiba di gedung pengadilan tersebut dengan menggunakan kendaraan mewah milik ibunya. Maya melangkah turun dari kendaraan dengan pengawalan ketat. Penampilannya pagi ini sungguh luar biasa memukau, anggun, dan memancarkan wibawa yang sangat besar. Ia mengenakan setelan pakaian resmi berpotongan tegas yang dijahit khusus untuknya, dipadukan dengan hijab berbahan jatuh yang menjuntai menutupi dadanya dengan sangat rapi. Wajah Maya terlihat sangat tenang. Riasan wajahnya sederhana namun mempertegas sorot matanya yang kini tajam dan penuh ketegasan. Ibu Ningsih berjalan berdampingan di sebelahnya, memberikan dukungan penuh kepada putrinya untuk mengakhiri mimpi buruk masa lalunya hari ini juga. Beberapa saat kemudian, pintu samping ruang sidang terbuka dengan suara derit yang cukup keras. 2 orang petugas kejaksaan berbadan tegap menuntun seorang tahanan masuk ke dalam ruangan. Seluruh pasang mata pengunjung sidang seketika tertuju pada sosok pesakitan tersebut. Suasana ruangan yang tadinya dipenuhi suara bisik-bisik langsung berubah menjadi hening total. Sosok yang baru saja masuk itu adalah Ardi. Namun, penampilannya saat ini sangat jauh berbeda hingga hampir tidak bisa dikenali lagi sebagai pria yang dulu selalu tampil rapi dengan setelan jas mahal. Tubuh Ardi kini terlihat sangat kurus kering seolah kehilangan separuh berat badannya. Wajahnya cekung, matanya sayu dengan kantung mata yang sangat tebal akibat kurang tidur berhari-hari. Rambutnya yang dulu selalu disisir rapi kini tampak berantakan dan lepek. Ia mengenakan seragam khusus tahanan pengadilan, kedua pergelangan tangannya diborgol erat ke depan dadanya. Ardi berjalan menunduk, menyeret langkah kakinya dengan sangat gontai. Ia sama sekali tidak berani mengangkat wajahnya untuk menatap ratusan pasang mata yang sedang menghakiminya dalam diam. Sidang putusan akhir pun dimulai. Hakim ketua mengetukkan palu ke meja kayunya yang tebal, menghasilkan suara gema yang menghentak dada Ardi. Hakim membacakan seluruh rincian kejahatan yang telah dilakukan oleh pria tersebut secara runtut dan sangat rinci. Mulai dari penyalahgunaan wewenang jabatan, penggelapan dana investasi perusahaan, memanipulasi buku laporan keuangan untuk kepentingan pribadi, hingga tindak pidana pemalsuan dokumen penting berharga yang melibatkan identitas istrinya sendiri. Setiap kata yang keluar dari mulut hakim terdengar seperti paku besi yang ditancapkan bertubi-tubi ke dalam peti mati Ardi. Tidak ada satupun alasan pembenar yang bisa meringankan hukumannya. Hakim ketua menatap tajam ke arah kursi terdakwa, menarik napas panjang,
lalu membacakan putusan hukuman maksimal untuk kejahatan berlapis tersebut. Ardi dijatuhi hukuman kurungan penjara belasan tahun tanpa hak pengurangan masa tahanan, serta diwajibkan mengembalikan seluruh dana kerugian perusahaan yang akan disita dari seluruh sisa aset pribadinya. Mendengar ketukan palu hakim yang mengesahkan hukuman berat tersebut, lutut Ardi terasa sangat lemas hingga tubuhnya hampir merosot dari kursi pesakitan. Ia telah resmi kehilangan kebebasannya untuk belasan tahun ke depan. Namun penderitaan Ardi hari itu belum usai sampai di situ. Tepat setelah sidang pidana selesai, ruangan tersebut langsung digunakan untuk menggelar sidang perdata khusus yang mengurus proses perceraian antara Ardi dan Maya. Semua bukti pengkhianatan, kekerasan secara verbal, dan percobaan penipuan harta yang dilakukan Ardi sudah cukup bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan cerai Maya tanpa proses penundaan sedikit pun. Ketukan palu hakim kembali terdengar, menyatakan secara resmi dan sah di mata negara serta agama bahwa ikatan pernikahan antara Ardi dan Maya telah putus sepenuhnya. Maya kini telah resmi menjadi seorang wanita merdeka yang tidak lagi memiliki ikatan apapun dengan pria parasit tersebut. Hak asuh atas seluruh sisa aset bersih yang tidak tersita oleh negara juga sepenuhnya jatuh ke tangan Maya sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan batin yang ia alami. Setelah seluruh rangkaian persidangan ditutup secara resmi, Maya beranjak dari kursi penggugat. Ia merapikan lipatan pakaiannya dan bersiap melangkah keluar ruangan bersama ibunya dan tim pengacara mereka. Di saat yang bersamaan, petugas kejaksaan mulai menarik lengan Ardi secara paksa untuk membawanya kembali ke mobil tahanan. Namun entah dari mana pria kurus itu mendapatkan tenaga tambahan. Ardi tiba-tiba memberontak dengan sangat keras. Ia menghempaskan tangan petugas kejaksaan yang menahannya, lalu berlari terhuyung-huyung menghampiri Maya yang baru saja tiba di ambang pintu ruang sidang. Petugas keamanan pengadilan segera bereaksi, namun Ardi sudah lebih dulu menjatuhkan dirinya, melempar tubuhnya ke lantai yang dingin, dan bersujud tepat di ujung sepatu Maya. Kepalanya menyentuh lantai, bahunya berguncang hebat, dan suara tangisan yang sangat menyedihkan pecah dari mulut pria tersebut. "Maya, tolong jangan tinggalkan aku, Maya," ratap Ardi dengan suara parau yang menyayat hati, memohon ampun dengan kondisi tangan terborgol erat. "Aku tahu aku salah, aku tahu aku sangat jahat padamu dan ibumu. Tapi tolong ampuni aku kali ini saja. Aku tidak sanggup hidup di dalam penjara belasan tahun. Aku hancur, Maya. Aku tidak punya siapa-siapa lagi di dunia ini selain dirimu. Tolong cabut semua tuntutanmu. Aku rela menjadi pembantumu, aku rela mencuci kakimu setiap hari asalkan kau mau membantuku keluar dari neraka ini." Ardi terus menangis terseduh-seduh, air matanya membasahi lantai di sekitar ujung sepatu mantan istrinya. Ia membuang jauh-jauh semua sisa harga diri, kesombongan, dan keangkuhannya di masa lalu. Kini ia benar-benar menyadari betapa berharganya sosok wanita lembut yang selalu ia sia-siakan. Wanita yang kini berdiri tegap menjulang di hadapannya bagaikan seorang ratu yang tak tersentuh. Mendengar semua ratapan dan permohonan putus asa dari pria yang sedang bersujud di kakinya itu, Maya tidak mundur selangkah pun. Ia berdiri mematung menatap ke bawah. Wajah Maya sangat datar, sedatar permukaan danau yang membeku di musim dingin. Tidak ada riak kesedihan, tidak ada keraguan, dan sama sekali tidak ada rasa iba yang tersisa di dalam hatinya untuk pria penipu tersebut. Maya perlahan mengangkat tangan kanannya ke depan dada. Jari jemarinya yang lentik bergerak pelan melepaskan sebuah benda kecil yang selama bertahun-tahun melingkar erat di jari manisnya. Benda itu adalah cincin pernikahannya dengan Ardi. Cincin yang dulu ia pakai dengan penuh kebanggaan dan cinta kasih, namun kini benda itu tidak lebih dari sekadar simbol belenggu penderitaan yang sangat menyesakkan dada. Maya memegang cincin tersebut tepat di atas kepala Ardi yang masih tertunduk menangis. Ia membuka jepitan jarinya, membiarkan cincin logam tersebut jatuh bebas menembus udara. Cincin itu menghantam lantai marmer tepat di depan wajah Ardi, memantul beberapa kali dengan suara dentingan yang terdengar sangat nyaring dan menyakitkan telinga di tengah lorong yang sunyi, lalu berhenti bergulir di dekat tangan Ardi yang terborgol. "Air matamu sama sekali tidak ada harganya lagi di mataku, Ardi,
ucap Maya dengan nada suara yang sangat tenang namun sanggup membekukan aliran darah siapa saja yang mendengarnya. Penyesalanmu datang terlalu terlambat. Semua penderitaan yang kamu rasakan hari ini bukanlah kutukan dari siapapun, melainkan hasil dari benih keserakahan yang kamu tanam sendiri. Ardi mendongakkan wajahnya yang basah oleh air mata, menatap wajah Maya dengan tatapan memohon yang paling putus asa. Maya membalas tatapan itu untuk yang terakhir kalinya. Maya menarik napas panjang, menyingkirkan semua sisa-sisa kenangan masa lalu dari benaknya, lalu memberikan kalimat perpisahan yang akan selalu terngiang di telinga pria itu seumur hidupnya. Selamat membusuk di neraka yang kau buat sendiri dengan tanganmu, tutup Maya tanpa sedikit pun rasa ragu. Setelah mengucapkan kalimat mematikan tersebut, Maya membalikkan badannya dengan sangat anggun. Ia melangkah pergi meninggalkan tempat itu dengan langkah pasti yang menggema di sepanjang lorong, tidak menoleh ke belakang lagi meskipun sedetik pun. Ardi menjerit histeris memanggil nama Maya berulang kali, mencoba merangkak mengejar kepergian wanita tersebut, namun petugas keamanan segera menyergap tubuhnya dengan kasar dan menyeretnya paksa menuju mobil tahanan. Hari itu menjadi titik terendah sekaligus akhir dari perjalanan hidup pria arogan yang telah menghancurkan dirinya sendiri akibat kesombongan. Waktu terus bergulir tanpa henti, membawa perubahan besar bagi semua orang yang terlibat dalam pusaran kebohongan dan pengkhianatan masa lalu. 1 tahun telah berlalu sejak hari persidangan yang menentukan itu selesai dilaksanakan. Kehidupan seolah memutar roda nasib dengan sangat drastis, memberikan balasan yang sangat setimpal bagi siapa saja yang berbuat jahat, dan mengangkat derajat mereka yang selalu bersabar. Di sebuah sudut kota yang padat dan berdebu, asap tebal mengepul dari sebuah warung makan pinggir jalan yang sangat sederhana dan kumuh. Udara siang itu terasa sangat panas dan menyengat kulit. Di tengah hiruk-pikuk pelanggan yang berteriak memesan makanan, tampak seorang wanita muda sedang bekerja keras mengelap meja-meja kotor yang lengket oleh sisa minyak dan noda kuah. Wanita itu adalah Siska. Penampilannya kini sungguh sangat berbeda dengan sosok manajer keuangan yang dulu selalu tampil angkuh mengenakan pakaian mahal. Wajahnya terlihat sangat kusam, kuyu, dan menua lebih cepat dari usianya akibat beban hidup yang sangat berat. Sejak namanya masuk ke dalam daftar hitam larangan bekerja yang disebar oleh Ningsih Group ke seluruh jaringan perusahaan relasi, tidak ada satupun perusahaan besar maupun kecil yang bersedia menerima Siska sebagai karyawan. Karirnya hancur berkeping-keping malam itu juga. Siska terpaksa menjual semua barang mewah sisa gajinya di masa lalu hanya untuk bertahan hidup dan membiayai proses persalinannya. Kini, ia harus rela bekerja sebagai pelayan serabutan di warung makan murahan ini demi menyambung nyawa. Di sudut warung yang sempit dan pengap tersebut, terlihat sebuah keranjang rotan sederhana berisi seorang bayi yang sedang menangis kehausan. Siska bergegas meletakkan kain lap kotornya untuk menenangkan anaknya yang terus merengek, namun suara bentakan keras dari pemilik warung seketika menghentikan langkahnya. Pemilik warung itu memaki-maki Siska, karena dianggap pemalas dan lambat dalam melayani pelanggan yang mulai ramai berdatangan. Siska hanya bisa menundukkan kepalanya, menelan ludah yang terasa sepahit empedu, dan kembali bekerja mengelap meja sambil menahan air mata penyesalan. Ia telah mengkhianati pria yang hancur, namun ia sendiri ikut terseret ke dalam lubang kemiskinan terdalam, dan harus berjuang sendirian menjadi ibu tunggal tanpa masa depan yang jelas. Sementara Siska menjalani hukuman sosialnya di jalanan yang berdebu, nasib yang sangat bertolak belakang sedang dialami oleh Maya. Di sebuah ruangan aula pertemuan terbesar dan termewah di pusat ibu kota, suasana malam itu terasa sangat meriah, dipenuhi oleh gemerlap cahaya lampu dan hiasan ruangan yang sangat memukau. Ratusan tamu undangan dari kalangan pejabat tinggi negara, pengusaha kelas atas, dan tokoh-tokoh masyarakat ternama hadir dengan mengenakan pakaian resmi terbaik mereka. Malam ini adalah acara penganugerahan penghargaan tahunan tingkat nasional yang disiarkan secara langsung oleh seluruh saluran televisi. Di atas panggung utama yang sangat megah, Maya berdiri dengan penuh percaya diri memegang sebuah piala penghargaan bergengsi. Maya baru saja dinobatkan sebagai penerima penghargaan pemimpin wanita terbaik tahun ini.
Ia kini menjabat sebagai pemimpin perusahaan tertinggi di salah satu anak perusahaan terbesar milik kelompok usaha Ningsih Group, mengelola ribuan karyawan, dan berhasil meningkatkan keuntungan perusahaan hingga berkali-kali lipat hanya dalam waktu 1 tahun. Penampilan Maya malam ini benar-benar menyita perhatian seluruh tamu undangan dan lensa kamera dari berbagai media cetak maupun elektronik. Ia mengenakan gaun malam berpotongan sopan yang dijahit khusus dengan bahan sutra pilihan terbaik, dipadukan dengan gaya hijab yang sangat memukau namun tetap menjaga nilai kesederhanaan. Senyumnya mengembang sangat cerah, memancarkan aura kebahagiaan, kecerdasan, dan kekuatan mental yang luar biasa. Maya mendekatkan wajahnya ke arah pengeras suara yang berdiri di depannya. Ia menyapu pandangan ke seluruh penjuru ruangan, menatap wajah ibunya yang sedang duduk di kursi kehormatan baris paling depan dengan mata berkaca-kaca penuh rasa bangga. Suasana ruangan yang tadinya riuh seketika menjadi hening. Semua orang menantikan pidato kemenangan dari sosok wanita luar biasa tersebut. "Terima kasih atas penghargaan yang sangat luar biasa ini," ucap Maya mengawali pidatonya dengan suara yang sangat merdu, tenang, dan berwibawa. Penghargaan ini bukan hanya sekadar pembuktian atas pencapaian bisnis, melainkan sebuah pengingat bahwa tidak ada satupun badai kehidupan yang tidak bisa kita lewati. 1 tahun yang lalu, hidup saya dihancurkan oleh pengkhianatan dari orang yang paling saya percayai. Saya sempat merasa jatuh ke titik terendah, kehilangan arah, dan meragukan nilai diri saya sendiri. Namun, ibunda saya yang tercinta mengajarkan satu hal yang sangat penting. Beliau mengajarkan bahwa saat kita dijatuhkan dengan kejam, kita memiliki 2 pilihan. Terus menangis di tanah yang kotor, atau bangkit berdiri, membersihkan diri, dan membangun kerajaan kita sendiri. Saya memilih untuk bangkit. Dan hari ini, saya berdiri di sini membuktikan bahwa kesabaran, kerja keras, dan doa seorang ibu mampu mengubah rasa sakit menjadi kekuatan yang tidak terhentikan. Pidato singkat yang sangat menyentuh hati itu disambut dengan tepuk tangan yang luar biasa meriah, menggema ke seluruh penjuru aula gedung mewah tersebut. Kilatan cahaya kamera menyambar-nyambar tanpa henti mengabadikan momen kemenangan mutlak tersebut. Ibu Ningsih tersenyum sangat lebar, air mata kebahagiaan menetes membasahi pipinya melihat putrinya kini telah berubah menjadi sosok berlian yang bersinar paling terang. Tak lagi bisa dihancurkan oleh siapapun. Siaran langsung malam penghargaan tersebut disebarluaskan melalui seluruh menara pemancar, masuk ke setiap layar kaca di seluruh pelosok negeri, menembus batas-batas kemewahan hingga sampai ke tempat-tempat yang paling gelap dan tersembunyi. Pada saat yang bersamaan, di sebuah fasilitas lembaga pemasyarakatan yang memiliki tingkat pengamanan maksimal, suasana terasa sangat lembab, pengap, dan berbau pesing. Di salah satu sudut kantin penjara yang sangat kotor, terlihat seorang narapidana sedang melakukan tugas kebersihan paksa. Pria itu mengenakan seragam tahanan yang sudah lusuh dan kotor oleh noda makanan. Tubuhnya terlihat sangat kurus, bungkuk, dan lemah. Di wajahnya terdapat banyak sekali bekas luka lebam yang belum sembuh sempurna, tanda bahwa ia sering menjadi bulan-bulanan penyiksaan fisik dari narapidana lain yang lebih berkuasa di dalam selnya. Pria malang itu adalah Ardi. Ia sedang berlutut di lantai yang basah, kedua tangannya memegang sebuah kain pel kotor, menggosok lantai kantin yang lengket dengan sisa tenaga yang ia miliki. Setiap kali ia bergerak, sendi-sendi tubuhnya terasa sangat nyeri akibat pukulan yang ia terima tadi malam dari teman satu selnya hanya karena perkara jatah makanan. Di sudut ruangan kantin yang suram tersebut, terdapat sebuah televisi usang yang digantung menempel pada dinding beton tebal. Televisi itu menyala menayangkan siaran langsung dari saluran nasional kesukaan para sipir penjara yang sedang berjaga malam itu. Ardi awalnya sama sekali tidak memedulikan suara dari benda elektronik tersebut. Pikirannya kosong, jiwanya sudah lama mati terkikis oleh siksaan batin dan fisik setiap hari. Namun, saat sayup-sayup ia mendengar suara merdu seorang wanita berpidato dari pengeras suara televisi tersebut. Gerakan tangan Ardi yang sedang mengepel lantai tiba-tiba terhenti total. Jantungnya berdesir hebat. Suara itu adalah suara yang sangat ia kenal, suara yang selama bertahun-tahun selalu menyambutnya pulang ke rumah,
suara yang selalu mematuhi semua perintahnya tanpa pernah membantah. Dengan napas yang mulai tersengal-sengal, Ardi mendongakkan kepalanya secara perlahan. Ia menyipitkan matanya yang buram, menatap ke arah layar televisi usang yang gambarnya sedikit bersemut tersebut. Saat penglihatannya mulai fokus, tubuh Ardi seketika membeku kaku seperti patung es. Alat pel yang dipegangnya terlepas jatuh ke lantai dengan suara berdebum pelan. Di layar televisi itu, ia melihat sosok mantan istrinya, Maya. Wanita itu terlihat luar biasa cantik, sangat sukses, dan bersinar menyilaukan mata saat memegang piala penghargaan bergengsi tingkat nasional. Senyum Maya di layar kaca itu terlihat sangat lepas dan bahagia, sebuah kebahagiaan yang sama sekali tidak pernah ia rasakan selama menjadi istri Ardi. Melihat pemandangan yang sangat kontras dengan kondisinya saat ini, dada Ardi terasa seperti dihantam oleh palu godam berukuran raksasa. Rasa sesak yang luar biasa hebat menyumbat tenggorokannya hingga ia kesulitan bernapas. Fakta bahwa wanita yang paling sukses dan dihormati di negara ini adalah wanita yang sama yang pernah berlutut mencuci kakinya setiap hari, menghancurkan seluruh sisa-sisa akal sehatnya. Ia baru menyadari sepenuhnya betapa buta dan bodohnya dirinya di masa lalu. Ia telah dibutakan oleh kesombongan sesaat, membuang seorang wanita yang memiliki hati dan masa depan semahal berlian murni, hanya demi mengejar wanita lain yang ternyata hanyalah setumpuk sampah beracun yang mengkhianatinya di akhir cerita. Bibir Ardi bergetar sangat hebat, mencoba mengucapkan kata maaf yang sudah tidak ada gunanya lagi. Air mata penyesalan yang sangat panas mulai menetes turun dari pelupuk matanya yang lebam. Tetesan air mata pria itu jatuh berguguran ke atas lantai kantin penjara yang sangat kotor, bercampur baur dengan air pel keruh yang berbau busuk. Ia memukul-mukul dadanya sendiri, meratapi kebodohannya dalam kebisuan yang sangat menyiksa. Ardi menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang hancur di antara kedua lututnya. Ia harus menghabiskan sisa belasan tahun hidupnya di dalam neraka penjara yang gelap ini, ditemani oleh rasa penyesalan yang tidak akan pernah hilang membakar jiwanya setiap malam. Karma telah membalas semua perbuatannya dengan sangat kejam dan sempurna. Sementara sang berlian kini bersinar terang di puncak kejayaan, sang benalu hanya bisa membusuk di dasar bumi yang paling kotor tanpa ada seorang pun yang peduli. Cerita pembalasan dendam ini pun berakhir dengan kepuasan yang mutlak.